Ibu mertua menghinaku dan suamiku membuang darah dagingnya ke jalanan hujan badai demi mantan kekasihnya. Mereka mengira aku hanya parasit numpang hidup. Kini ku balas kelakuan busuk mereka jauh lebih kejam tanpa menyisakan sepeser pun. Namaku Kiara Daniswara, 29 tahun. Aku adalah pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas Daniswara Holdings, firma investasi properti raksasa di ibu kota. Namaku adalah jaminan mutu. Entitas yang mampu menggerakkan triliunan rupiah di ruang rapat kedap suara. Namun malam ini, di ruang tamu berlantai marmer Italia ini, identitasku menyusut. Aku hanyalah wanita kucel berbalut daster lusuh bermotif pudar, mendekap erat bayiku yang berusia 1 tahun, Raka. Rumah megah ini sesungguhnya adalah kandang emasku. Aku sengaja hidup dalam ilusi kemiskinan untuk melihat sejauh mana ketamakan manusia berevolusi jika diberi sedikit kekuasaan. Di dunia luar, aku ditakuti. Namun di sini aku memainkan peran sebagai pihak yang tertindas demi memetakan pengkhianatan dari dalam. Di hadapanku berdiri suamiku, Arga Kusuma. Manajer cabang bank kelas menengah yang hidup dalam delusi kronis bahwa rumah belasan miliar ini murni hasil keringatnya. Ironisnya, untuk ukuran bankir, ia buta finansial. Dia tidak sadar bahwa setiap inci properti ini bernaung legal di bawah trust fund perusahaanku. Statusnya sebagai manajer tak sebanding dengan biaya perawatan kolam renang di halaman belakang yang setiap bulannya diam-diam aku bayar lunas. Arga hanyalah sebuah aset beracun dalam portofolio kehidupanku. Investasi emosional buruk yang menyedot kesabaranku dengan arogansinya. Baginya, aku tak lebih dari benalu, trofi cacat yang ia biarkan numpang hidup di istana halusinasinya. Di samping Arga, duduk Ibu Ningsih, mertuaku. Wanita 55 tahun itu memamerkan kalung mutiara imitasi murahan yang ia yakini bernilai ratusan juta. Di komunitas arisan, ia menjual narasi sebagai sosialita elit non-agamis. Namun di balik dinding rumah ini, Ibu Ningsih adalah parasit sejati. Dia selalu menganggap bahwa posisiku di rumah ini adalah sebagai pelayan gratisan yang beruntung dikawini oleh putra mahkotanya yang sempurna. Sorot matanya saat menatapku selalu memancarkan kebencian murni dan rasa jijik yang tak pernah ia sembunyikan. Dasar benalu, desis Ibu Ningsih, suaranya bersaing dengan gemuruh guntur. Istrimu ini cuma numpang hidup. Lihat penampilannya, bikin malu keluarga. Tidak ada wibawanya sama sekali. Sangat jauh berbeda dengan Fanya, pewaris bisnis berlian dari Eropa. Dia baru mendarat malam ini. Arga, kamu harus menjemputnya sekarang juga. Jangan biarkan dia menunggu di bandara. Fanya Valerie, mantan kekasih Arga. Melalui audit forensik diam-diam terhadap aktivitas perbankan Arga, aku telah melacak aliran dana gelapnya. Mutasi rekening joint account yang kubiarkan tanpa limit menunjukkan transaksi bodoh. Tiket first class, mawar impor, hingga reservasi hotel mewah. Arga pikir dia jenius menyembunyikan pelakor murahan itu, tanpa menyadari bahwa setiap digit kartu kredit yang ia gesek tercatat rapi di layar dashboard utama perusahaanku. Bunga dari capital gain yang kuperoleh dalam sehari jauh lebih besar dari total pengeluarannya untuk berselingkuh selama setahun penuh. Namun, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Di luar, langit mengamuk. Hujan turun menderu bak tirai air tebal, diiringi kilat yang membelah malam. Angin menderu kencang menghantam kaca jendela raksasa. Raka mulai merengek ketakutan, mencari kehangatan di dekapanku. Arga, di luar sedang badai besar. Kataku datar, menekan emosi. Raka sedang demam tinggi. Setidaknya tunggu hujan reda. Atau biarkan aku memanggilkan taksi premium. Kau tidak perlu menggunakan mobil dalam cuaca seburuk ini. Arga menatapku merendahkan. Ia meraih kunci mobil SUV Eropa terbaru kami. Kendaraan yang sepenuhnya terdaftar sebagai aset sewa korporat Daniswara Holdings. Taksi? Kau gila, Kiara? Bentaknya mengalahkan guntur. Fanya bukan wanita sembarangan. Dia tidak terbiasa dengan fasilitas murahan. Bajunya, sepatunya, bahkan napasnya jauh lebih mahal dari nyawamu dan bayimu. Aku harus menjemputnya dengan SUV ini agar dia tahu aku berada di level yang setara dengannya. Ku pegang erat selimut Raka. Otakku bekerja memproses data dengan algoritma dingin. Lalu kau membiarkan darah dagingmu kedinginan di sini bersama ibu yang kau anggap benalu. Kau pikir aku peduli? Arga mendengus kasar. Ia mencengkeram lenganku kuat, menarikku menyeret ke pintu utama. Malam ini Fanya menginap di sini.
Kamar tamu utama harus steril dari bau kemiskinanmu. Keluar dari rumahku, parasit. Aku tak sudifanya melihat pemandangan menjijikkan sepertimu saat masuk ke rumah mewahnya ini. Ibu Ningsih tertawa puas. Ia memungut tas plastik berisi pakaian usangku, lalu melemparnya tepat ke wajahku saat Arga membuka pintu. Hembusan angin badai membekukan menerjang masuk. Pergi sana, gelandangan. Cari tempat berteduh di kolong jembatan. Wanita miskin tak tahu diri sepertimu memang pantas berakhir menjadi sampah di jalanan. Teriaknya. Arga mendorong tubuhku tanpa ampun hingga aku terhuyung jatuh berlutut di lantai teras marmer yang digenangi air hujan lebat. Melindungi kepala Raka, aku merangkak meraih gagang payung besar di dekat pilar. Namun, dengan kilat Arga menginjak payung itu lalu merampasnya kasar. Ini payung impor mahal, bukan untuk orang sepertimu. Desisnya. Mantan saya tidak boleh kehujanan sedikit pun. Fanya jauh lebih bernilai dari segala yang kau miliki. Sekarang, menyingkir dari jalanku sebelum aku menendangmu. Pintu dibanting tertutup. Bunyi kunci digital terdengar seperti vonis mati. Namun, di tengah hujan badai yang menggigilkan tulang, saat air mataku mengalir karena murka murni yang mendidih di pembuluh darahku, aku tidak merasa hancur. Sensasi dinginnya air hujan yang menusuk pori-pori kulitku justru membuat saraf-saraf di otakku bekerja semakin tajam dan brilian. Bayiku menangis. Aku mendekapnya erat menyalurkan sisa kehangatan. Aku mematung di tengah guyuran hujan, menatap tajam lampu belakang SUV korporatku yang melaju membelah badai menuju bandara. Mereka berpikir telah menang. Mengusirku dari propertiku sendiri untuk menyambut masa depan gemilang. Arogansi buta Arga dan ketamakan Ibu Ningsih baru saja melewati batas toleransi moralku. Dengan merampas payung itu dan membiarkan bayiku kehujanan, Arga telah menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Aku mengusap air di wajahku dengan punggung tangan gemetar oleh adrenalin. Senyum mematikan terbentuk di bibirku. Waktunya melakukan likuidasi aset menyeluruh dan tanpa ampun. Aku akan menghapus mereka dari portofolioku dengan sangat kejam. Arga Kusuma akan merasakan hancurnya hidup sebagai tumpukan sampah sejarah saat statusnya di blacklist BI. Ibu Ningsih akan belajar dengan keras bahwa tanpa subsidiku, ia tak lebih dari pengemis tua. Dan pelakor murahan itu, Fanya, akan menjadi saksi istana yang diimpikannya disita. Mereka menganggap remeh kekuatan seorang ibu yang teraniaya. Kini mereka akan berhadapan dengan murka seorang raksasa bisnis yang tak kenal belas kasihan sedikit pun. Tenang, sayang. Bisikku pada Raka. Mama pastikan mereka bangun menyadari tempat mereka di kehidupan gelandangan di gubuk reot beraroma bau selokan. Melangkah mantap menembus badai menuju pos keamanan pusat. Aku merogoh ponsel tahan airku dari balik daster. Panggilan diangkat pada dering pertama. Pak Hermawan, kataku sedingin es dan setajam pedang eksekutor. Aktifkan segera protokol pengamanan aset tahap 1. Bekukan semua akses perbankan atas nama Arga. Dan siapkan draft gugatan perdata malam ini juga. Kita mulai pemusnahannya sekarang. Tirai badai malam ini adalah saksi bisu. Panggung pembalasan sang ratu properti baru saja dibuka. Hujan badai masih merobek langit Jakarta saat taksi premium yang kupesan lewat jalur VVIP berhenti di basemen pribadi Daniswara Grand. Hotel bintang 5 ini hanyalah salah satu permata kecil dalam portofolio raksasa perusahaanku. Aku melangkah keluar dari kursi penumpang. Tubuhku masih terbalut daster lusuh yang basah kuyup. Mendekap Raka yang kini tertidur pulas karena kelelahan menangis. Di lobi pribadi yang berlapis marmer hitam ini, tidak ada satupun tatapan merendahkan. Tempat petugas keamanan berjas hitam bertubuh tegap langsung menunduk hormat dengan presisi militer. Membentuk barikade rapat untuk melindungiku. Manajer hotel berlari kecil membawa handuk sutra hangat. Wajahnya pias dan pucat melihat pewaris tunggal kerajaan bisnis ini basah kuyup seperti gelandangan yang terusir dari jalanan. Siapkan tim medis spesialis anak terbaik untuk Raka di penthouse. Sekarang. Dan pastikan jalur komunikasi terenkripsi ke kantorku aktif. Perintahku dingin. Suaraku sama sekali tidak bergetar. Hujan di luar mungkin telah membekukan kulitku. Tapi pengkhianatan menjijikkan Arga telah membakar habis sisa-sisa empatiku. Aku bukan lagi istri penurut yang diam saja menelan cacian kampungan mertua. Malam ini, aku kembali menduduki takhta sebagai penguasa absolut. Lift berkecepatan tinggi membawaku ke lantai 60. Menembus awan badai menuju markas sang ratu. Begitu pintu lift terbuka, kehangatan sentral dan kemewahan yang sesungguhnya menyambutku. Ruangan ini bukan sekadar tempat tinggal VIP.
Ini adalah pusat komando berlapis baja dengan sistem keamanan tingkat militer. Setelah memastikan Raka ditangani oleh dokter anak pribadiku dan tertidur nyaman di kamar bernuansa pastel yang hangat, aku melangkah masuk ke ruang kerjaku yang kedap suara. 6 monitor raksasa menyala otomatis mendeteksi kehadiranku, menampilkan dashboard keuangan global, grafik aliran dana perusahaan, dan yang paling penting, siaran langsung resolusi tinggi dari puluhan kamera CCTV tersembunyi di rumah mewah yang baru saja mengusirku. Aku menuangkan segelas bourbon berusia 20 tahun ke dalam gelas kristal, menyesapnya perlahan untuk menghangatkan kerongkongan, lalu duduk bersandar di kursi kulit kelabu. Mataku memindai layar monitor utama di tengah. Pemandangan di sana sungguh memuakkan, sekaligus menghibur layaknya sebuah komedi murahan tentang kemiskinan moral. Arga Kusuma dan Vanya Valerie baru saja melangkah masuk ke ruang tamu marmerku. Vanya, si pelakor murahan yang diklaim mertuaku sebagai pewaris berlian, mengibaskan mantel bulu sintetisnya yang basah ke lantai. Dari resolusi 4K kameraku, aku bisa melihat dengan sangat jelas jahitan kasar dan logo asimetris pada tas yang ia bawa. Itu barang tiruan grade A, bukan edisi terbatas puluhan ribu dolar seperti yang ia pamerkan di media sosialnya yang palsu. Namun Arga, dengan kebodohan finansialnya yang sangat akut, menatap wanita itu seolah menatap seorang dewi pembawa rezeki. Sayang, maafkan cuaca buruk ini, ucap Arga di dalam layar, suaranya terekam jernih oleh mikrofon tersembunyi di balik lampu gantung kristal Bohemia. Tapi selamat datang di istana kita. Anggap saja rumah sendiri, semua ini untukmu. Istana kita. Aku tersenyum sinis hingga memperlihatkan deretan gigiku. Kata-kata manipulatif itu meluncur begitu mudah dari bibir pria lemah yang bahkan tidak mampu membayar sepeser pun pajak bumi dan bangunan rumah tersebut. Ibu Ningsih muncul dari arah dapur, tergopoh-gopoh membawa nampan perak berisi 2 gelas wine merah favoritku. Anggur vintage seharga 150 juta rupiah yang sengaja kusimpan di lemari pendingin khusus. Parasit tua itu melayani Vanya layaknya seorang abdi dalam keraton. Senyumnya mengembang lebar memamerkan gigi, memuja wanita penipu yang ia anggap akan membawa putranya masuk ke lingkaran elit sosialita ibu kota. Vanya, nak, betapa cantiknya kamu. Persis seperti putri raja, puji Ibu Ningsih dengan nada menjijikkan. Untung saja Arga sudah mengusir benalu tak berguna itu ke jalanan. Rumah ini sekarang sudah bersih, siap untuk nyonya besar yang sesungguhnya. Mereka bertiga bersulang di tengah ruang tamuku. 3 manusia dungu itu merayakan kemenangan palsu di atas tanah yang secara legal bisa kurampas kembali hanya dengan 1 jentikan jari tanganku. Mereka pikir mereka sedang menikmati hidup kelas atas. Faktanya, mereka sedang mengonsumsi aset beracun yang akan segera meledak dan menghancurkan masa depan mereka hingga berkeping-keping. Setiap detik mereka bernapas dan tertawa di rumah itu, mereka murni hanya numpang hidup. Aku meraih tablet enkripsiku dan menekan tombol panggilan cepat ke nomor Pak Hermawan, kepala tim kuasa hukum Daniswara Holdings yang paling kutakuti lawan bisnis. Malam, Bu Kiara. Saya sudah memantau pergerakan akses perbankan Tuan Arga. Apa kita mulai pembekuannya sekarang? Suara berat Pak Hermawan terdengar tak sabar di seberang sana. Ia sudah bertahun-tahun muak melihatku bermain peran sebagai istri miskin yang tertindas. Belum, Pak Hermawan. Biarkan dia bernapas sedikit lebih lama dengan ilusi kekuasaannya. Jawabku dengan nada kalkulatif yang sedingin es. Saya ingin Anda menyiapkan draft gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi maksimal atas penyalahgunaan fasilitas korporat. Semua transaksi yang Arga lakukan dengan kartu kredit sekunder itu, catat sebagai utang piutang pribadi dengan bunga denda korporat harian. Baik, Bu. Dokumen sudah dalam proses. Dan bagaimana dengan aset rumah dan 2 mobil Eropa di garasi? Siapkan dokumen likuidasi aset dan pengalihan hak guna secepatnya. Malam ini juga, saya menggunakan hak veto saya sebagai pemegang saham utama untuk mencabut secara paksa seluruh fasilitas yang mengatasnamakan Arga Kusuma. Tapi, jangan potong akses dompet digitalnya dulu. Biarkan autodebit untuk tagihan-tagihan kecilnya terus berjalan hingga saldonya terkuras habis dan berbalik menjadi defisit total. Biarkan dia menggesek kartunya besok siang untuk membahagiakan sang nyonya palsu di butik mewah. Lalu kita tonton wajahnya saat sistem menolak transaksinya dengan kode peringatan fraud. Skenario yang sangat brilian, Bu. Saya akan segera menyiapkan eksekutor lapangan untuk bersiaga menunggu perintah pengosongan. Pak Hermawan menutup telepon dengan kekahan pelan. Aku meletakkan tablet dan kembali menatap layar monitor. Vanya kini sedang bersandar manja di dada Arga,
menunjuk-nunjuk perabotan antik di ruang keluarga. Ia mengagumi vas porselen dinasti Ming yang kubeli dari balai lelang di Hong Kong. Benar-benar mengira itu semua adalah hasil keringat pria lemah yang sedang memeluknya. Dia tak tahu bahwa pria yang ia jadikan pijakan finansial itu sebentar lagi akan menjadi sampah sejarah di industri perbankan nasional. Rencanaku bukan sekadar balas dendam picisan suami istri. Mengusir mereka kembali ke jalanan hanyalah penyelesaian kelas 2 yang terlalu mudah. Aku akan memastikan Arga tidak hanya kehilangan rumah dan pekerjaannya, tetapi ia harus masuk ke dalam daftar hitam permanen, blacklist BI. Sehingga ia bahkan tidak akan bisa mengajukan kredit untuk membeli sebungkus nasi. Aku ingin mereka bertiga turun ke kasta terendah umat manusia. Merasakan bagaimana kasarnya aspal trotoar dan menyengatnya bau selokan saat mereka terlempar ke gubuk reot sungguhan. Arga Kusuma, kau baru saja menukar berlian murni dengan sepotong kaca buram yang retak. Kau pikir mengusirku di tengah badai adalah puncak kekuasaan maskulinmu. Padahal, saat pintu kayu jati itu tertutup, kau baru saja mengunci lehermu sendiri di dalam tiang gantungan finansial yang telah kubangun dengan sangat teliti. Aku memutar pelan sisa bourbon di tanganku. Layar monitor memantulkan senyum dinginku yang tak tersentuh. Malam ini, biarlah kalian tertidur nyenyak di atas kasur sutra impor milikku. Biarkan kalian bermimpi tentang koneksi elit dan bisnis yang tak pernah ada. Karena esok hari, sang ratu properti akan memulai audit forensik paling mematikan yang akan melucuti habis harga diri kalian hingga ke sumsum tulang. Pagi di penthouse The Daniswara Grand terasa begitu kontras dengan malam badai yang baru saja kulewati. Sinar matahari Jakarta menembus kaca jendela floor to ceiling, memantulkan cahaya keemasan pada cangkir espresso di tanganku. Aku sudah membuang daster lusuh yang basah kuyup semalam, menggantinya dengan setelan piyama sutra Armani hitam yang elegan. Raka masih tertidur pulas di kamarnya, dijaga oleh 2 perawat khusus dengan fasilitas medis VIP. Sementara itu, di ruang kerjaku yang berlapis baja dan kedap suara, layar monitor raksasa kembali menyajikan pertunjukan komedi tragis dari 3 parasit yang sedang menggerogoti sisa-sisa kesabaranku. Di layar CCTV ruang makan rumah mewahku, Arga Kusuma duduk dengan dada membusung layaknya seorang raja lalim. Di hadapannya, hidangan sarapan yang disiapkan dengan susah payah oleh Ibu Ningsih tersaji layaknya persembahan untuk dewa. Fanya, si pelakor murahan itu, duduk menyilangkan kaki dengan balutan robe sutra milikku yang ia temukan di lemari utama. Wanita itu benar-benar menganggap dirinya ratu, padahal ia tak lebih dari benalu yang sedang hinggap di pohon yang salah, siap untuk ditebang hingga ke akarnya. Sayang, renyah Fanya dengan nada manja yang membuat telingaku berdenging mual. Aku butuh tas Hermes Birkin seri terbaru untuk menghadiri gala dinner minggu depan. Relasi bisnisku dari Eropa akan datang ke sini. Aku tidak bisa menemui mereka dengan tangan kosong atau tas murahan. Kau tahu kan? Penampilanku adalah aset investasimu juga. Kalau penampilanku high value, koneksi yang kubawa untukmu juga bernilai triliunan rupiah. Di balik layar, tawaku pecah membelah keheningan ruangan. Tawa yang sangat dingin, kering, dan menusuk. Relasi bisnis dari Eropa? Tim audit forensik perusahaanku baru saja mengirimkan berkas tebal subuh tadi. Hasilnya sangat memuaskan. Fanya Valri bukan sekadar sosialita yang sedang turun mesin. Dia adalah buronan kartu kredit di 3 negara berbeda dengan total tunggakan nyaris 10 miliar rupiah. Dia dideportasi secara memalukan, bukan pulang kampung untuk berekspansi bisnis. Namun Arga, dengan ego kelaki-lakiannya yang rapuh dan buta finansial yang luar biasa akut, tersenyum pongah menanggapi kebohongan itu. Ia mengeluarkan sebuah kartu hitam berlambang Garuda dari dompet kulitnya, mengelusnya seolah itu adalah benda pusaka sakti. Jangankan Hermes, Fanya, kalau kau butuh modal untuk membuka butik berlianmu di Jakarta, aku akan siapkan dananya hari ini juga. Rumah ini, semua fasilitas mewah ini, adalah bukti nyata kesuksesanku. Kau pantas mendapatkan yang terbaik, bukan seperti perempuan kampungan yang sudah kuusir semalam ke jalanan. Ibu Ningsih menimpali sambil menuangkan teh dengan gaya yang dibuat-buat elegan. Betul, Nak Fanya. Uang Arga itu tidak berseri. Jangan ragu-ragu untuk minta apapun. Arga ini manajer bank terpandang. Dia tahu betul cara menggandakan uang. Beda jauh dengan si gelandangan itu yang bisanya cuma numpang hidup dan menghabiskan beras di dapurku. Dapurku. Wanita tua itu sungguh tidak tahu diri. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Mataku memicing tajam menatap deretan angka hijau dan merah yang bergerak dinamis di layar dashboard keuanganku.
Kartu hitam yang dipegang Arga dengan bangga itu adalah kartu kredit sekunder korporat platinum atas nama PT Daniswara Holdings. Limit aslinya 5 miliar rupiah. Dulu, aku sengaja memberikan kartu itu sebagai pegangan darurat untuk operasional rumah tangga, dengan sistem autodebit langsung dari rekening pribadiku. Arga selalu hidup dalam delusi bahwa itu adalah fasilitas istimewa dari bank tempatnya bekerja karena prestasinya yang brilian. Betapa menyedihkan kebodohannya. Geseklah, Arga. Gesek yang dalam, bisikku pada layar monitor, mataku menatap lurus ke arah wajah sombongnya. Gali kuburanmu sendiri dengan tanganmu. Hanya dalam hitungan menit, rentetan notifikasi di ponsel khususku mulai menjerit, melaporkan pendarahan dana yang sedang terjadi. Transaksi berhasil, IDR 450 juta, butik Hermes Plaza Senayan. Transaksi berhasil, IDR 120 juta, Cartier Official. Transfer berhasil, IDR 500 juta, rekening Vanya Valerie, keterangan, modal bisnis awal. Lebih dari 1 miliar rupiah melayang hanya dalam waktu kurang dari 1 jam waktu sarapan. Arga rupanya melakukan transfer online banking melalui aplikasi yang terhubung langsung dengan kartu tersebut. Setiap digit angka yang berkurang dari saldoku sama sekali tidak membuatku panik atau marah. Sebaliknya, itu adalah bahan bakar murni yang kuperlukan untuk membakar mereka hidup-hidup di atas tumpukan kesombongan mereka sendiri. Aku menekan tombol intercom di meja kerjaku, menghubungkan saluran terenkripsi langsung ke Divisi Legal dan Keuangan Pusat Daniswara Holdings. Pak Hermawan, sapaku tajam, memecah keheningan ujung telepon. Siap, Bu Kiara. Kami sedang melihat lonjakan transaksi yang sangat masif dari kartu sekunder 004 atas nama Arga Kusuma. Apakah saya harus memblokirnya sekarang juga dan membekukan aksesnya? Jangan sentuh. Perintahku mutlak tanpa keraguan. Biarkan dia menghabiskan limitnya hingga menyentuh dasar. Saya ingin Anda mengubah klasifikasi kartu tersebut di sistem internal kita pagi ini juga. Ubah statusnya dari fasilitas operasional menjadi pinjaman pribadi karyawan tanpa agunan, dengan bunga denda harian progresif sebesar 5%. Terdengar hela napas kagum dari ujung telepon. Pak Hermawan adalah pengacara yang licik. Namun bahkan dia terkejut dengan kalkulasiku. Itu akan membuat Tuan Arga terjerat utang korporat yang tak akan pernah bisa ia lunasi seumur hidupnya. Bu, gaji manajernya bahkan tidak akan cukup untuk membayar bunganya saja. Tepat sekali. Lampirkan setiap lembar mutasi transaksi hari ini sebagai bukti utama dan tak terbantahkan dalam draft gugatan perdata yang sedang Anda susun. Pria itu tidak sedang membelikan barang mewah untuk selingkuhannya. Dia sedang menandatangani kontrak perbudakan finansial denganku secara sukarela. Aku menggeser kursor mouse, membuka dokumen digital likuidasi aset yang sudah disiapkan tim legal. Rumah megah itu, 2 mobil SUV Eropa, perhiasan di brankas Ibu Ningsih, hingga perabotan mahal di dalamnya akan segera beralih status menjadi aset beracun yang siap dieksekusi oleh pengadilan. Aku menempelkan sidik jariku pada layar pemindai biometrik. Dokumen tervalidasi. Proses likuidasi dimulai. Di layar CCTV, Arga tampak luar biasa bangga menunjukkan bukti transfer di layar ponselnya kepada Vanya. Vanya menjerit kegirangan yang dibuat-buat, memeluk dan mencium Arga dengan agresif bak serigala kelaparan yang disodori daging segar. Sementara itu, Ibu Ningsih bertepuk tangan kegirangan, membayangkan status sosialnya yang akan meroket tak terkendali di depan ibu-ibu pengajian siang nanti. Mereka sedang merayakan seonggok ilusi yang fana. Uang 500 miliar yang baru saja dipindahkan Arga ke rekening Vanya sebenarnya telah dipantau ketat oleh algoritma anti pencucian uang perusahaanku. Dalam waktu 1x24 jam, sistemku akan melaporkan anomali transfer besar-besaran itu ke otoritas perbankan nasional. Vanya tidak akan pernah bisa menarik uang itu sepeser pun karena rekening bodongnya akan dibekukan total atas indikasi penipuan lintas negara. Aku berdiri dari kursi kulitku, berjalan lambat menuju jendela raksasa yang menampilkan panorama kesibukan ibu kota. Arga Kusuma yang terhormat, kau selalu meremehkanku karena aku memilih memakai das terlusuh saat menyambutmu pulang kerja. Kau mengira aku hanyalah kelemahan dalam hidupmu. Kau tidak pernah tahu bahwa di balik penampilan sederhanaku itu, aku memegang hak veto yang mampu menghancurkan hidupmu, menjatuhkan bosmu, dan bahkan membangkrutkan bank tempatmu bekerja jika aku menginginkannya. Kau pikir kau telah membuang sampah ke jalanan semalam saat menendangku keluar. Padahal kau baru saja membangunkan naga predator yang sedang tidur lelap.
Saat notifikasi tagihan raksasa meledak dan status blacklist Bay turun langsung dari kantor pusat menjerat lehermu, aku berjanji kau akan merangkak mengemis di ujung sepatuku. Kau, ibumu yang gila hormat itu, dan pelakor murahan yang kau puja-puja bagai dewi, akan belajar dengan sangat keras bahwa tanpa namaku dan perlindunganku, kalian hanyalah sampah sejarah. Kalian akan segera diseret oleh para eksekutor hukum untuk membusuk di gubuk reot yang penuh bau selokan, tempat yang memang seharusnya menjadi habitat asli kalian sejak awal. Pertunjukan ini baru saja dimulai, dan aku tidak berniat memberikan ampunan. Berkas setebal 100 halaman itu tergeletak anggun di atas meja pualam hitamku. Sampul depannya tercetak stempel merah bertuliskan konfidensial. Ini adalah hasil audit forensik tingkat tinggi yang baru saja diselesaikan oleh tim intelijen korporat Daniswara Holdings dalam waktu kurang dari 12 jam. Mataku memindai setiap baris teks, grafik aliran dana, dan salinan dokumen imigrasi dengan ketenangan seorang predator yang sedang membedah anatomi mangsanya. Di layar CCTV ruang keluargaku yang megah, Arga dan Fanya baru saja kembali dari penjelajahan mewah mereka di pusat perbelanjaan. Fanya, si pelakor murahan itu, berjalan melenggak-lenggok memamerkan tas Hermes Birkin oranye cerah yang baru saja ia beli menggunakan limit kartu kredit yang kini telah kuubah menjadi pinjaman pribadi Arga berbunga 5% per hari. Di belakang mereka, Ibu Ningsih mengekor layaknya pelayan setia yang mabuk kepayang, membawakan kantong-kantong belanjaan bertuliskan Cartier dan Dior. Ya ampun, calon menantuku ini benar-benar membawa rezeki. Puji Ibu Ningsih dengan suara melengking yang tertangkap jelas oleh mikrofon tersembunyiku. Lihat tas ini, Arga. Tas ini harganya setara dengan rumah di pinggiran kota. Untung saja kamu sudah membuang benalu berbalut daster lusuh itu. Kalau tidak, uangmu hanya akan habis untuk makan anak kelaparannya. Anak kelaparannya. Rahangku mengeras. Raka adalah pewaris takhta triliunan rupiah. Sementara wanita tua dungu itu sedang mengagung-agungkan seorang wanita yang status finansialnya jauh lebih rendah dari pengemis di lampu merah. Aku kembali menatap berkas di mejaku, tersenyum sinis. Fanya Valerie, lahir dengan nama asli Fanya Sulastri di sebuah desa kecil, memasukkan identitasnya menjadi sosialita blasteran di Eropa. Rekam jejaknya bukan diukir dengan berlian, melainkan dengan tinta merah penagih utang. Dokumen ini membuktikan bahwa Fanya baru saja dideportasi dari Milan karena penipuan investasi bodong dan tunggakan kartu kredit eksklusif bernilai fantastis. Total utangnya di Eropa mencapai angka 1,2 juta euro, atau setara dengan 20 miliar rupiah. Fanya adalah parasit yang sedang sekarat, lari dari kejaran Interpol Perdata, dan kebetulan menemukan inang bodoh bernama Arga Kusuma yang bersedia menjadi tamengnya. Dia murni hanya numpang hidup untuk mencari celah melunasi utangnya. Namun, membiarkan Fanya lari setelah menguras uangku bukanlah gayaku. Aku ingin utang 20 miliar rupiah itu menjadi bom waktu yang meledakkan nyawa finansial Arga Kusuma. Jemariku menari di atas keyboard kristalku, membuka jalur komunikasi aman ke divisi akuisisi lepas pantaiku di Singapura. Tuan Lee, sapaku dingin. Hubungi para kreditur Fanya Valerie di Eropa pagi ini juga. Beli seluruh portofolio kredit macet wanita itu melalui perusahaan cangkang kita. Bayar lunas dengan diskon 70%. Saya ingin hak tagih atas utang 20 miliar itu berpindah sepenuhnya ke tangan Daniswara Holdings dalam waktu 24 jam. Dilaksanakan, Nyonya Daniswara, jawab Tuan Lee tanpa banyak tanya. Baginya, perintahku adalah hukum kelipatan ganda. Dengan membeli utangnya, aku kini adalah lintah darat resmi bagi Fanya Valerie. Langkah selanjutnya adalah memastikan Arga dengan sukarela menelan aset beracun ini ke dalam kerongkongannya sendiri. Aku menekan ekstensi lain, kali ini menyambungkan panggilan kepada Pak Hermawan. Pak Hermawan, eksekusi tahap 2 dimulai. Perintahku. Utus salah satu agen kita yang paling meyakinkan untuk berpura-pura menjadi pengacara asing utusan kolega Fanya. Temui Arga secara eksklusif di kantor banknya besok siang. Skenario apa yang kita mainkan, Bu Kiara? Katakan pada Arga bahwa dana warisan berlian Fanya di Eropa sedang dibekukan sementara oleh otoritas pajak setempat. Fanya membutuhkan seorang penjamin lokal bereputasi tinggi, seorang manajer bank terkemuka, untuk menandatangani surat penjaminan korporat senilai 20 miliar rupiah agar dana itu bisa cair. Bujuk egonya. Katakan bahwa jika ia menandatangani surat itu, ia akan diangkat menjadi dewan direksi di perusahaan berlian Fanya. Terdengar tawa serak dari Pak Hermawan. Tuan Arga itu narsis dan buta hukum, Bu.
Dia pasti akan menggunakan jabatannya sebagai manajer cabang untuk memuluskan dokumen tersebut. Mengira dia sedang melakukan investasi brilian. Padahal, secara legal, dia menempatkan seluruh sisa hidupnya sebagai agunan atas utang Fanya yang kini adalah mutlak milik Anda. Tepat. Balasku tajam. Biarkan dia menandatangani surat kematiannya sendiri. Begitu tinta pulpennya mengering di atas kertas itu, utang Fanya resmi beralih menjadi utang Arga. Setelah itu, kita akan hancurkan karirnya, seret dia dengan gugatan perdata, dan pastikan namanya tercetak tebal di blacklist BI. Dia tidak akan bisa menghindar. Di layar monitor, Arga sedang memeluk Fanya di atas sofa ruang tamuku. Pria itu menyombongkan diri, berjanji akan memberikan dunia kepada wanita penipu di pelukannya. Arga tidak tahu bahwa di balik senyum manis Fanya, wanita itu sedang menyusun rencana untuk menguras sisa aset Arga sebelum menendangnya ke aspal jalanan. Parasit sedang menghisap parasit lainnya. Sebuah ekosistem yang menjijikkan. Aku menggunakan hak veto penuhku malam ini. Semua akses rekening Fanya yang baru saja ditransfer uang 500 miliar oleh Arga semalam telah dibekukan sepenuhnya oleh sistem anti pencucian uangku. Fanya tidak akan bisa menarik sepeser pun. Dia akan mulai panik, dan kepanikannya akan memaksanya mendesak Arga untuk segera menandatangani surat penjaminan palsu yang kusiapkan besok. Sebuah skenario autodebat kehancuran yang berjalan mulus tanpa cacat. Aku menuangkan kembali sedikit bourbon ke gelasku, menikmati sensasi panas yang menjalar di dada. Melalui kamera dengan fitur zoom optik, aku memperbesar tampilan wajah Ibu Ningsih yang sedang membelai tas Hermes milik Fanya dengan penuh kekaguman. Jemarinya yang keriput gemetar oleh hasrat ketamakan yang tak pernah terpuaskan. Ketidaktahuan memang sebuah kebahagiaan bagi mereka yang bodoh. Jika saja Ibu Ningsih tahu bahwa rumah yang ia pijak, keramik mewah yang ia sapu, hingga lampu gantung kristal yang menerangi wajahnya adalah milik benalu yang ia usir, ia mungkin sudah mati terkena serangan jantung malam ini juga. Namun, aku ingin dia hidup panjang umur. Hidup panjang untuk menyaksikan putra mahkota kebanggaannya dijebloskan ke dalam sel tahanan. Hidup panjang untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi gelandangan tua yang ditolak oleh komunitas pengajiannya sendiri. Hukum tidak mengenal air mata, Ibu Ningsih. Hukum hanya mengenal siapa yang memegang sertifikat dan hak tagih. Langkah yang kuambil malam ini bukan sekadar balas dendam emosional. Ini adalah akuisisi paksa atas nyawa manusia. Ketika Arga menandatangani dokumen penjaminan Fanya besok siang, dia secara otomatis akan melanggar fakta integritas pegawai bank tempatnya bekerja. Divisi kepatuhan bank tersebut, yang kebetulan direktur utamanya adalah rekan bermain golfku, akan segera menerima laporan anonim beserta bukti dokumen tersebut. Pemecatan tidak hormat menunggunya dalam hitungan hari. Tidak ada pesangon. Hanya ada aib yang tak terhapuskan. Aku menutup dokumen di mejaku dengan satu gerakan tegas. Layar monitor memantulkan siluetku yang dingin dan tak tersentuh. Malam ini, aku akan tidur nyenyak memeluk Raka di atas ranjang sutra penthouse ini. Di luar sana, mesin penghancur yang kuciptakan sedang bekerja tanpa lelah. Saat surat likuidasi aset turun nanti, para eksekutor pengadilan akan menyeret mereka keluar dari rumahku. Mereka akan belajar bahwa takdir akhir bagi pengkhianat adalah membusuk di gubuk reot berbalut bau selokan, menjadi sampah sejarah yang tak akan pernah diingat oleh siapapun. Pukul 2 siang. Matahari Jakarta bersinar terik. Namun suhu di ruang kendali penthouse The Daniswara Grand tetap dijaga pada angka konstan 18 derajat Celcius. Aku duduk menyilangkan kaki di kursi ergonomisku, mengamati layar monitor yang kini menampilkan siaran audiovisual langsung dari ruang kerja Arga Kusuma di kantor cabang banknya. Kamera resolusi tinggi itu tersembunyi dengan rapi di dalam bros dasi mewah yang sengaja kuhadiahkan padanya bulan lalu. Tentu saja, pria narsis itu memakainya setiap hari. Tanpa sadar ia sedang menyiarkan kebodohannya sendiri secara langsung ke markas besar sang ratu properti. Di layar, agenku yang menyamar bernama Richard, seorang ekspatriat berjas bespoke dengan aksen Eropa yang kental, duduk di hadapan Arga. Richard memerankan karakter pengacara Fanya dengan sangat sempurna. Tuan Arga, ucap Richard dengan nada merendahkan yang terukur. Klien saya, Nona Fanya Valerie, memiliki aset warisan berlian senilai 5 juta euro yang saat ini dibekukan oleh otoritas pajak di Milan. Kami hanya membutuhkan bridging fund dan penjamin lokal dengan kredibilitas tinggi. Seseorang yang memiliki portofolio aset solid, untuk menandatangani surat penjaminan korporat senilai 20 miliar rupiah. Jika Anda bersedia menjadi penjamin,
Nona Fanya menjanjikan posisi Dewan Komisaris di perusahaan barunya kelak. Mata Arga berbinar penuh ketamakan. Jabatan, uang, dan validasi ego adalah kelemahan fatal pria itu. Aku tersenyum tipis, menyesap teh chamomilleku. Arga Kusuma hanyalah ikan teri yang merasa dirinya hiu putih. Dia lupa bahwa jabatannya sebagai manajer cabang hanyalah posisi administratif rendahan di mata para taipan sejati. Namun, egonya yang menggelembung membuatnya buta terhadap realitas. Di matanya, Fanya adalah tiket emas menuju kasta sosialita. Seorang wanita yang jauh lebih bernilai dibandingkan istri sahnya yang selalu memakai daster lusuh dan sengaja ia anggap sebagai benalu tak berguna. Tentu saja, Tuan Richard, jawab Arga pongah, menyandarkan tubuhnya ke kursi kulit imitasi di ruangannya. Fanya sudah menceritakan semuanya. 20 miliar bukanlah masalah besar bagi saya. Saya adalah pimpinan di cabang ini. Reputasi saya tak perlu diragukan. Sebagai bukti komitmen, saya akan menjaminkan sertifikat rumah mewah saya di kawasan elit sebagai agunan tambahan untuk mencairkan dana penalang tersebut hari ini juga. Tawaku pecah di ruang kedap suara ini. Rumah mewahnya? Arga sungguh pria yang sangat jenaka dalam kebodohannya. Di layar, Arga membuka laci mejanya dengan penuh kebanggaan dan mengeluarkan sebuah map. Itu adalah salinan sertifikat rumah yang ia curi dari brankas lamaku semalam. Ia tidak pernah membacanya dengan teliti. Ia berasumsi karena ia kepala keluarga, maka aset bernilai belasan miliar itu otomatis adalah miliknya atau setidaknya harta Gonogini. Dia tidak tahu bahwa sertifikat itu mencantumkan nama PT Daniswara Holdings sebagai pemilik mutlak. Arga mulai mengetik dengan cepat di keyboard komputernya. Ia menggunakan otoritasnya sebagai manajer cabang untuk membypass protokol standar. Ia sedang memasukkan data sertifikat itu ke dalam sistem intranet bank untuk mengajukan pencairan dana talangan instan. Sebuah fasilitas khusus yang hanya boleh disetujui oleh kantor pusat. Ini adalah momen yang kutunggu. Manuver bunuh diri sang manajer bank. Jemariku menari di atas keyboard kristalku. Membuka jalur komunikasi langsung ke Direktur Divisi Kepatuhan, Compliance, di kantor pusat bank tersebut. Kebetulan sekali, sang direktur adalah rekan bisnis yang perusahaannya sangat bergantung pada suntikan dana dari perusahaanku. Aku memiliki hak veto yang tidak tertulis namun absolut atas karir pria itu. Selamat siang, Pak Hendra. Sapaku dingin begitu panggilan terhubung. Ibu Kiara yang terhormat. Tumben sekali Anda menghubungi saya secara langsung. Ada yang bisa saya bantu untuk kelancaran investasi kita? Suara Pak Hendra terdengar gugup dan sangat sopan. Saya ingin melaporkan indikasi fraud tingkat tinggi yang sedang terjadi di cabang Anda detik ini juga. Ujarku dengan nada datar tanpa emosi. Manajer cabang Anda, Arga Kusuma, sedang mencoba mendaftarkan sertifikat properti atas nama perusahaan saya, Daniswara Holdings, sebagai agunan untuk pinjaman pribadinya. Dia menyalahgunakan wewenang, memasukkan persetujuan korporat, dan mencoba menguras kasban untuk seorang pelakor murahan yang merupakan buronan utang internasional. Terdengar suara napas yang tertahan dari seberang sana. Astaga! Itu pelanggaran pidana perbankan yang sangat fatal, Bu Kiara. Saya akan segera memblokir terminalnya dan membekukan seluruh otoritas jabatannya sekarang juga. Lakukan. Dan Pak Hendra, saya ingin ini diproses secara hukum. Saya sedang menyiapkan gugatan perdata dari pihak saya. Pastikan nama Arga Kusuma masuk ke dalam blacklist BI hari ini juga. Pria parasit itu tidak boleh lagi bekerja di institusi keuangan manapun di negeri ini. Segera saya eksekusi, Bu Kiara. Tim audit forensik internal kami akan meluncur ke cabangnya dalam waktu 15 menit. Panggilan terputus. Aku kembali menatap monitor. Di layar, Arga baru saja menekan tombol enter dengan senyum kemenangan yang menjijikkan. Ia menyodorkan dokumen penjaminan Fanya yang telah ia tanda tangani di atas meterai kepada Richard. Selesai. Tuan Richard, dana talangan akan segera cair ke rekening Fanya, dan saya resmi menjadi penjamin utamanya. Sampaikan salam hangat saya untuk relasi bisnis di Eropa. Kata Arga sambil menjabat tangan agenku. Bodoh. Tinta di atas meterai itu baru saja mengubah utang 20 miliar rupiah milik Fanya di Eropa menjadi aset beracun yang secara sah menjadi tanggungan Arga sepenuhnya. Ia mengira ia sedang menyelamatkan putri raja, padahal ia baru saja merantai lehernya sendiri ke dasar lautan utang. Richard tersenyum tipis, mengangguk sopan, dan bergegas meninggalkan ruangan sebelum bom meledak. Tepat 1 menit setelah Richard keluar, layar komputer Arga berkedip merah.
Muncul peringatan sistem dengan huruf kapital besar. Akses ditolak. Otoritas dibekukan. Hubungi Divisi Kepatuhan Pusat. Wajah pongah Arga berubah pucat pasi. Ia menekan keyboardnya dengan panik, mencoba merefresh sistem. Namun layarnya terkunci rapat. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering nyaring, memecah keheningan ruangannya. Saat Arga mengangkat gagangnya, tangannya bergetar hebat. Aku bisa membayangkan suara dingin Pak Hendra dari kantor pusat yang sedang membacakan surat skorsing dan ancaman pemecatan tidak hormat. Aku bersandar di kursiku, menikmati pemandangan jatuhnya seorang tiran kecil. Hanya butuh kurang dari 24 jam bagiku untuk memperteli identitas palsu yang ia banggakan. Pria yang semalam tega mengusirku dan bayiku ke tengah badai kini telah resmi menjadi pengangguran dengan utang puluhan miliar. Arga Kusuma tidak tahu bahwa rekening joint account yang semalam ia gunakan untuk membelikan barang mewah bagi Fanya sudah memulai proses likuidasi aset hingga sisa saldonya nihil. Sistem autodebit yang mengamankan gaya hidupnya telah kumatikan total. Besok, saat ia bangun tidur, ia akan menyadari bahwa ia tak lebih dari seorang gelandangan berjas rapi yang numpang hidup di atas tanahku. Bersenang-senanglah dengan kehancuranmu, Arga. Siapkan mentalmu, karena malam puncak pengusiran kalian sedang menanti. Kalian akan kuseret keluar dari rumahku dengan paksa oleh para eksekutor lapangan. Biarkan Ibu Ningsih menangisi tas palsu calon menantunya saat mereka berdua berakhir di gubuk reot yang penuh bau selokan. Kalian akan menjadi sampah sejarah yang paling hina di mataku. Kalkulasiku tak pernah meleset. Dan eksekusiku selalu tanpa ampun. Pukul 5 sore, bayangan panjang mentari senja menembus kaca jendela penthouseku. Aku berdiri dengan postur sempurna, memegang gelas kristal berisi air mineral dingin, menatap tajam ke arah monitor utama. Di layar itu, Arga Kusuma baru saja melangkah masuk ke ruang tamu rumah mewahnya, atau lebih tepatnya, rumahku. Wajah pria itu sepucat kapas. Langkahnya gontai, dasinya melonggar berantakan. Tentu saja, dia baru saja melewati neraka interogasi dari Divisi Kepatuhan Bank dan diusir secara tidak hormat dari ruangannya sendiri. Skorsing tanpa batas waktu telah dijatuhkan, dan status blacklist BI sedang dalam proses ketik oleh otoritas pusat. Namun, kejutan terbesar belum benar-benar menghantamnya. Fanya, si pelakor murahan itu, menyambutnya dengan pelukan antusias, sama sekali buta terhadap aura kebangkrutan yang menguar dari tubuh Arga. Sayang, kau sudah pulang. Pekit Fanya, suaranya melengking merobek telingaku melalui speaker. Aku sudah menelepon beberapa relasi bisnis dan teman-teman sosialitaku. Besok malam kita harus mengadakan gala dinner kecil-kecilan di rumah ini. Pesta penyambutan sekaligus perayaan kerja sama bisnis kita yang brilian. Arga tersentak. Kepanikannya tertangkap jelas oleh lensa resolusi tinggi kameraku. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya, menanggung utang 20 miliar yang ia kira adalah aset beracun milik Fanya, dan kini wanita parasit itu menuntut sebuah pesta mewah. Namun, penyakit narsistik Arga jauh lebih mematikan daripada akal sehatnya. Alih-alih jujur bahwa ia kini tak lebih dari calon gelandangan, ia justru memasang senyum palsu yang memuakkan. Tentu saja, sayang, jawab Arga dengan suara bergetar yang ia coba stabilkan secara mati-matian. Kita undang semua kolega bangku dan teman-teman arisan ibu. Biar mereka semua melihat betapa sempurnanya hidupku sekarang. Ibu Ningsih muncul dari dapur, bertepuk tangan kegirangan seperti anak kecil yang dijanjikan permen. Ibu setuju sekali. Ibu akan telepon Jeng Maya dan Jeng Rini. Biar mereka lihat kalau menantu ibu sekarang adalah wanita berkelas, bukan benalu miskin yang cuma bisa memakai daster lusuh. Biar mereka tahu Arga kita ini sukses besar. Aku tertawa pelan. Tawa yang sangat kering dan tanpa humor. Mereka sedang membangun panggung eksekusi mereka sendiri dengan penuh semangat. Arga mengundang kolega banknya. Sempurna. Kolega-kolega itu pasti sudah mendengar desas-desus fraud yang telah menghancurkan portofolio karirnya tadi siang. Mereka akan datang bukan untuk merayakan, melainkan untuk menonton eksekusi mati karir Arga secara langsung di barisan paling depan. Di layar, Arga pamit ke kamar mandi. Di sana, jauh dari tatapan Fanya dan ibunya, pria itu merosot di lantai marmer, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Dia mengeluarkan ponselnya, mencoba mengakses aplikasi mobile bankingnya. Mataku beralih ke dashboard keuanganku. Aku melihat percobaan transaksi masuk. Arga mencoba menggunakan kartu kredit sekunder korporat itu untuk membayar uang muka catering mewah senilai 100 juta rupiah.
Sistemku merespons secara otomatis. Transaksi ditolak. Limit kartu dibekukan. Hubungi otoritas penerbit. Arga memukul lantai kamar mandi dengan kepalan tangannya. Dia tidak tahu bahwa sistem autodebat yang selama ini memanjakannya telah kucabut haknya hingga ke akar. Putus asa untuk mempertahankan ilusi bahwa ia bukan orang yang sekadar numpang hidup. Arga beralih membuka aplikasi pinjaman online berbunga mencekik. Menggadaikan sisa-sisa data pribadinya demi 100 juta rupiah yang akan menguap dalam semalam. Luar biasa, gumamku dingin. Kau rela menjual jiwamu pada rentenir digital hanya agar wanita penipu itu tidak tahu bahwa kau telah hancur. Terdengar ketukan pelan di pintu ruang kerjaku. Pak Hermawan melangkah masuk, setelan jasnya serapi biasa, membawa sebuah koper perak berisi dokumen-dokumen legal. Ia meletakkan koper itu di atas mejaku dan membukanya. Bau kertas segel dan tinta segar langsung menguar, aroma khas dari sebuah keadilan yang dibeli dengan ketelitian dan kecerdasan tanpa celah. Semua persiapan telah selesai, Bu Kiara. Lapor Pak Hermawan dengan nada formal, namun ada kilat kepuasan di matanya. Ini adalah berkas gugatan perdata atas penyalahgunaan dana korporat, lengkap dengan bukti audit forensik dari seluruh transaksi Tuan Arga. Aku mengambil pena Fountain Montblanc milikku. Mata penanya yang berlapis emas berkilat tertimpa cahaya lampu. Aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai dengan goresan tegas dan presisi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap tarikan garis di atas kertas ini adalah paku yang kutancapkan ke peti mati finansial mereka. Dan ini, Pak Hermawan menyodorkan dokumen kedua yang lebih tebal. Adalah surat perintah likuidasi aset dan pengosongan properti. Hak guna bangunan atas nama Arga Kusuma telah dicabut secara sepihak melalui hak veto Anda. Tim eksekutor lapangan kita yang terdiri dari 10 petugas keamanan internal dan 2 pengacara pendamping sudah standby. Mereka hanya menunggu komando Anda besok malam. Sempurna, kataku, menandatangani dokumen kedua tanpa berkedip. Aku ingin pengepungan dilakukan tepat di puncak acara mereka. Saat mereka sedang bersulang merayakan kesombongan mereka. Aku menatap tumpukan dokumen itu. Kertas-kertas ini jauh lebih berharga daripada capital gain miliaran rupiah yang kuperoleh bulan ini. Ini adalah instrumen pembersihan. Instrumen yang akan mencabut mereka dari kehidupan mewahku dan melempar mereka ke gubuk reot di pinggiran kota yang sesak oleh bau selokan. Ada satu hal lagi, Bu Kiara, tambah Pak Hermawan, menyodorkan sebuah tablet. Tuan Arga baru saja mengirimkan pesan singkat ke nomor lama Anda. Saya mendeteksinya melalui sistem cloning server kita. Aku mengangkat alis, mengambil tablet itu. Pesan dari Arga terpampang di layar dengan ejaan yang merendahkan. Kiara, besok malam aku mengadakan pesta besar di rumahku untuk menyambut Fanya dan koneksi bisnisnya. Kalau kau kehabisan uang untuk beli susu anakmu, datanglah ke pintu belakang. Ibumu akan menyisakan tulang dan sisa makanan catering untuk kalian. Jangan berani-berani masuk lewat pintu depan dan merusak pemandangan pestaku dengan wajah melaratmu. Keheningan membekukan ruang kerjaku selama beberapa detik. Urat nadi di leherku berdenyut pelan, memompa adrenalin yang sedingin es ke seluruh tubuhku. Pria ini, di ambang kehancurannya yang absolut, masih menyempatkan diri untuk menghina darah dagingnya sendiri dan wanita yang selama ini mensubsidi napasnya. Dia benar-benar sampah sejarah yang tidak layak mendapatkan belas kasihan sekecil zarah pun di muka bumi ini. Apakah ibu ingin saya membalas pesan itu? Tanya Pak Hermawan hati-hati. Tidak perlu, jawabku tajam, melemparkan tablet itu ke atas sofa. Surat balasanku akan diantarkan langsung oleh tim eksekutor besok malam. Pastikan media bisnis meliput kehancuran manajer ban korup ini. Aku ingin wajahnya terpampang di halaman depan saat ia diusir. Pak Hermawan mengangguk hormat, merapikan berkas-berkasnya, lalu undur diri dari ruanganku. Meninggalkanku sendiri bersama layar monitor yang masih menampilkan hiruk-pikuk persiapan pesta palsu di rumahku. Aku melangkah menuju ruang ganti penthouse. Deretan gaun malam desainer ternama berjajar rapi di balik lemari kaca. Tanganku menyusuri kain sutra dan bludru, memilih zirah perangku untuk besok malam. Aku tidak akan datang dari pintu belakang. Aku tidak akan meminta sisa makanan. Aku akan datang dari pintu utama, menendang pintu itu hingga terbuka, dan meruntuhkan atap ilusi mereka tepat di atas kepala mereka. Kalian menginginkan sebuah pesta, Arga, Fanya, dan Ibu Ningsih? Kalian akan mendapatkannya. Siapkan mental kalian. Karena besok malam,
Sang Ratu Properti akan hadir tanpa ampun untuk mencabut nyawa finansial kalian hingga ke akar-akarnya. Bersiaplah untuk menari di atas bara api. Malam ini, Jakarta tidak sedang dilanda badai. Langit bersih tanpa awan, membiarkan cahaya bulan menyinari jalanan aspal menuju kawasan elit Pondok Indah. Di kursi belakang Rolls-Royce Phantom edisi terbatas milik perusahaanku, aku duduk dengan postur tegak yang memancarkan dominasi mutlak. Daster lusuh yang sering memancing hinaan mertuaku telah musnah dibakar, digantikan oleh gaun malam haute couture karya desainer Paris berbahan sutra emerald yang melekat sempurna di tubuhku. Sepasang anting berlian teardrop asli, bukan tiruan murahan seperti milik Fanya, menggantung angkuh di telingaku. Raka tertidur aman di penthouse dalam penjagaan ketat. Malam ini adalah waktu bagi Sang Ratu Properti untuk turun ke arena gladiator, menginjak-injak arogansi parasit yang berani memusik singgasananya. Tepat pukul 8 malam, mobilku meluncur masuk melewati gerbang besi tempat raksasa rumahku. Halamanku dipenuhi mobil-mobil mewah milik kolega Arga dan teman-teman arisan Ibu Ningsih. Aku melangkah keluar, diiringi oleh 2 eksekutor lapangan berjas hitam pekat yang berjalan beriringan di belakangku seperti bayangan maut. Udara malam terasa sejuk, namun darah di nadiku mendidih oleh perhitungan yang sedingin es. Aku tidak berjalan ke pintu belakang untuk meminta sisa makanan catering, seperti hinaan murahan yang dikirimkan Arga siang tadi. Aku menaiki anak tangga marmer utama dengan ketukan hak tinggi Christian Louboutin yang menggema tajam, membelah alunan musik klasik dari kuartet gesek sewaan yang bermain di sudut ruangan. Pintu utama kayu jati setinggi 3 meter itu didorong terbuka dengan kasar oleh pengawalku. Seketika, atmosfer ruangan berubah. Musik kuartet gesek terhenti dengan nada sumbang. Obrolan riuh dan tawa palsu para tamu menguap di udara. Ratusan pasang mata menoleh ke arah ambang pintu, terpaku pada sosokku yang berdiri di bawah pendar lampu kristal. Mereka melihat seorang dewi yang menuntut tumbal, bukan istri buangan yang meratap. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang tamu yang disulap menjadi ballroom ini. Mataku memindai setiap detail dengan kalkulasi mesin kasir. Hidangan trufle dan kaviar yang tersaji di meja prasmanan itu dibeli Arga menggunakan dana pinjaman digital berbunga mencekik. Karena akses autodebat untuk fasilitas korporatnya telah kumatikan total. Fanya memamerkan tas Hermes palsunya, tertawarnya bersama rekan bisnis abal-abal yang ia sewa untuk meramaikan drama ini. Sementara Ibu Ningsih berlaga seperti nyonya besar pemilik portofolio investasi raksasa. Mereka bersukaria mengkonsumsi ilusi yang sebentar lagi akan berubah menjadi debu beracun. Betapa menggelikannya melihat para benalu ini merayakan keberhasilannya memakan aset beracun yang sengaja kusuntikan ke kerongkongan mereka. Di tengah ruangan, berdiri Arga Kusuma. Pria yang membusungkan dada dengan setelan jas sewaan, memegang segelas champagne. Wajahnya yang semula memerah karena alkohol dan arogansi, kini memucat seputih kertas saat menatap mataku. Di sisinya, Fanya Valerie, si pelakor murahan itu, mematung dengan senyum yang mendadak beku. Aku melangkah masuk dengan keanggunan aristokratis. Kiara, bisik Ibu Ningsih, suaranya pecah oleh keterkejutan. Matanya membelalak menatap gaun dan berlianku. Otaknya yang sempit menolak memproses realita bahwa wanita yang selalu ia rendahkan kini tampil ribuan kali lebih mahal dari seluruh harta yang pernah ia sentuh seumur hidupnya. Apa yang kau pakai? Dari mana kau mencuri baju itu? Ibu Ningsih melangkah maju, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawa palsunya di depan Jeng Maya dan teman arisannya. Dasar wanita tak tahu malu. Sudah diusir masih berani datang ke sini. Arga sudah bilang, kalau mau sisa makanan pergilah ke pintu belakang. Jangan mengotori karpet mahal kami dengan jejak kakimu yang pantasnya hidup jadi gelandangan di gubuk reot. Aku tidak menoleh sedikit pun pada wanita tua itu. Tatapanku terkunci lurus pada Arga yang kini gemetar. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Karpet mahal kalian, balasku dengan nada rendah, namun suaraku menggema merajai keheningan. Karpet sutra Persia seharga 300 juta rupiah yang sedang Anda pijak itu, Ibu Ningsih, diimpor langsung atas nama Daniswara Holdings. Sama seperti rumah ini. Sama seperti oksigen yang sedang kalian hirup di ruangan ini. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan tamu. Beberapa kolega Bang Arga, yang kehadirannya di sini pasti untuk memuaskan rasa penasaran atas rumor pemecatan Arga tadi siang, mulai saling menyikut dan menatap sinis ke arah suamiku. Arga mencoba menyelamatkan harga dirinya yang sudah menjadi sampah sejarah. Ia berjalan menghampiriku, memasang wajah keras yang dibuat-buat,
meski lututnya nyaris tak bisa menopang tubuhnya. Tutup mulutmu, Kiara. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di depan tamu-tamuku dan rekan bisnis Fanya. Desis Arga, berusaha merendahkan suaranya agar tak terdengar tamu lain. Keluar sekarang juga sebelum aku menyeretmu. Kau hanya numpang hidup di sini. Dan sekarang kau datang dengan barang sewaan untuk pamer? Menjijikkan. Menjijikkan. Aku memiringkan kepalaku, tersenyum mengejek. Fanya melangkah maju, merangkul lengan Arga secara posesif. Ia menatapku dari atas ke bawah, mencoba menutupi rasa intimidasinya dengan keangkuhan yang dipaksakan. Jadi ini mantan istrimu yang kampungan itu? Sayang, pantas saja kau membuangnya. Dengar ya, Mbak. Arga sekarang adalah pasanganku. Kami sedang merayakan capital gain dari proyek investasi triliunan rupiah. Jangan mengacau di rumah kami, atau pengacaraku akan menuntutmu. Skakmat. Tawaku pecah. Begitu elegan, begitu mematikan. Aku melangkah semakin dekat. Jarak kami hanya tersisa 1 meter. Pengacaramu? Fanya Valerie? Atau haruskah kusebut Fanya Sulastri dari desa? Pengacara mana yang kau maksud? Pengacara yang sedang mengurus kasus deportasimu dari Milan karena tumpukan utang kartu kredit. Wajah Fanya berubah menjadi pualam pucat. Matanya melebar penuh horor. Atau proyek investasi yang kau maksud adalah utang macet sebesar 20 miliar rupiah yang baru saja ditandatangani oleh pria bodoh di sebelahmu ini tadi siang melalui skema penipuan korporat. Aku menunjuk tepat di dada Arga dengan jari telunjukku yang dihiasi cincin berlian solitaire. Kerumunan tamu tersentak kaget. Suara gelas beradu dan gumaman keterkejutan meledak, menelanjangi ilusi yang selama ini mereka bangun. Arga mundur selangkah, seolah jariku baru saja menembus jantungnya. Dari mana kau tahu soal dokumen itu? Kau hanya memfitnahku melalui kebohongan busuk. Gagap Arga, suaranya hancur berantakan. Aku tahu semuanya, Arga Kusuma. Suaraku naik 1 oktav, mengambil alih kendali absolut atas seluruh ruangan. Aku memantau semuanya lewat audit forensik internal. Aku tahu tentang laporan fraud yang kau lakukan di bank. Aku tahu tentang skorsing tidak hormat yang kau terima siang tadi. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa status perbankanmu kini telah resmi berada di bawah label Blacklist BI karena penyalahgunaan wewenang secara kriminal. Ibu Ningsih menjerit tertahan, memegangi dadanya. Arga, apa maksud perempuan gila ini? Dipecat? Utang? Beliau bukan perempuan gila, Ibu. Suara bariton seorang pria memotong dari arah pintu masuk. Pak Hermawan berjalan masuk dengan tenang, memegang sebuah map kulit tebal. Beliau adalah Nyonya Kiara Daniswara, pemegang hak veto tertinggi dan pemilik sah secara hukum atas tanah, bangunan, dan setiap perabotan di dalam properti ini. Para kolega Bang Arga yang sedari tadi menonton kini mengangguk paham, menatap Arga dengan tatapan jijik. Mereka menyadari pria yang membanggakan posisinya ini ternyata hanyalah pecundang yang mencuri kekayaan istri sahnya. Aku menatap lurus ke dalam mata Arga yang dipenuhi teror murni. Pesta kalian sudah selesai, bisikku tajam, memastikan setiap kata mengiris egonya. Sekarang, mari kita mulai proses likuidasi aset. Semua yang kalian kenakan, semua yang kalian sentuh di rumah ini, adalah milikku. Dan aku menuntutnya kembali malam ini juga. Aku mengangkat tanganku, memberi isyarat mematikan kepada Pak Hermawan. Serahkan gugatan perdata itu, Pak Hermawan. Mari kita tunjukkan kepada mereka pintu keluar menuju habitat asli mereka yang dipenuhi bau selokan. Ruang tamu yang tadinya dipenuhi tawa palsu dan alunan musik klasik kini menjelma menjadi ruang sidang yang membeku. Udara terasa tipis, terisap habis oleh dominasi absolut yang kubawa masuk. Pak Hermawan melangkah ke sisiku, membuka koper peraknya dengan bunyi klik mekanis yang terdengar layaknya ketukan palu hakim pencabut nyawa. Puluhan tamu undangan, kolega ban, sosialita abal-abal, dan kerabat, kini menahan napas. Beberapa dari mereka secara diam-diam mengeluarkan ponsel, merekam detik-detik kejatuhan tiran kecil bernama Arga Kusuma. Aku membiarkan mereka merekamnya. Aku ingin kehancuran ini menjadi portofolio abadi tentang apa yang terjadi jika kau berani mengkhianati seorang Kiara Daniswara. Mari kita mulai prosesi likuidasi aset ini dengan tamu kehormatan kita. Suaraku membelah keheningan, dingin dan terukur. Aku mengambil sebuah map merah dari tangan Pak Hermawan dan melemparkannya ke atas meja prasmanan berlapis kaca, tepat di sebelah tumpukan kaviar yang belum sempat disentuh.
Mataku menancap tajam pada Vanya, yang kini gemetar di balik gaun sutra ketatnya. Vanya Valerie? Atau haruskah kubilang Vanya Sulastri? Di dalam map itu terdapat hasil audit forensik lengkap dari firma intelijen korporatku. Salinan dokumen kebangkrutanmu di Milan, surat deportasi karena penipuan, dan bukti tunggakan kartu kredit eksklusif bernilai 20 miliar rupiah. Terdengar pekikan tertahan dari kerumunan tamu. Teman-teman sosialitas sewaan Vanya langsung mundur menjauh. Seolah wanita itu baru saja didiagnosis mengidap penyakit menular yang mematikan. Itu bohong. Kau memalsukan dokumen itu karena kau cemburu padaku. Jerit Vanya, suaranya melengking panik. Ia menoleh pada Arga, mencengkeram lengan pria itu dengan kuku-kukunya yang dicat merah. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia gila. Usir benalu ini sekarang juga. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyum predator yang sedang bermain-main dengan tulang belulang mangsanya. Cemburu pada pelakor murahan yang dikejar Interpol Perdata? Sayangnya, tidak ada waktu untuk emosi semurah itu di dunia bisnis. Dan kau, Arga. Aku mengalihkan pandanganku pada pria yang kini berkeringat dingin di balik jas sewaannya. Kau baru saja menandatangani surat penjaminan korporat tadi siang, bukan? Menggunakan jabatanmu untuk menanggung utang wanita ini. Mengira kau sedang berinvestasi pada bisnis berlian yang fiktif. Wajah Arga seketika kehilangan seluruh aliran darahnya. Bibirnya bergetar, mencoba merangkai kata penyangkalan, namun tenggorokannya terkunci oleh teror murni. Aku mengambil map kedua, berwarna hitam pekat, dan menyodorkannya tepat ke dada Arga. Pria itu tidak berani menerimanya, sehingga map itu jatuh berdebung di atas karpet Persia seharga 300 juta rupiah di bawah kaki kami. Itu adalah salinan surat pemecatan tidak hormat dari kantor pusat bankmu, Arga. Lanjutku tanpa ampun. Membiarkan setiap suku kata menghantam egonya seperti godam besi. Direktur Kepatuhan telah memvalidasi tindakan fraud yang kau lakukan. Kau mencoba menjadikan aset Daniswara Holdings sebagai agunan. Karena kebodohanmu itu, namamu kini resmi tercetak abadi di dalam blacklist BI. Kau tidak akan pernah bisa bekerja di institusi keuangan manapun, dan kau tidak akan bisa meminjam sepeser pun secara legal seumur hidupmu. Saras Kiara, kumohon. Suara Arga akhirnya keluar, pecah dan menyedihkan. Pria arogan yang semalam merampas payungku dan mengusir darah dagingnya sendiri ke tengah badai kini berdiri dengan bahu melorot. Matanya memancarkan keputusasaan absolut. Ini pasti salah paham. Kita bisa bicarakan ini di dalam. Tolong, jangan hancurkan karirku di depan teman-temanku. Karirmu sudah menjadi sampah sejarah sejak kau memutuskan untuk menukar logikamu dengan selangkangan parasit berkedok sosialita itu. Desisku tajam. Aku tidak menurunkan volume suaraku sedikit pun. Lagi pula, utang 20 miliar rupiah milik Vanya kini telah diakuisisi oleh perusahaan cangkang milikku. Secara hukum, kaulah yang berutang kepadaku sekarang. Kau telah menelan aset beracun itu bulat-bulat, Arga. Di sudut ruangan, Ibu Ningsih akhirnya kehilangan pijakan realitasnya. Wanita tua yang gila harta itu jatuh terduduk di atas kursi antik, meremas kalung mutiara imitasi di lehernya seolah itu adalah jimat penyelamat. Tidak mungkin. Arga adalah manajer. Rumah ini milik anakku. Kau yang numpang hidup di sini, dasar perempuan gila. Aku akan menuntutmu. Aku menoleh perlahan ke arah wanita tua itu. Tatapanku jauh lebih dingin dari badai semalam. Aku telah bersabar selama bertahun-tahun mengenakan das terlusuh, menelan caciannya, hanya untuk memetakan seberapa dalam ketamakannya menggerogoti rumah tanggaku. Menuntutku dengan apa, Ibu Ningsih? Tanyaku dengan nada aristokratis yang mematikan. Dengan uang arisan yang selalu Anda minta dariku? Anda pikir gaya hidup sosialita yang Anda pamerkan di depan ibu-ibu pengajian itu dibayar menggunakan gaji manajer bank anak Anda? Gaji Arga bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik bulanan rumah ini. Setiap butir beras yang Anda makan, setiap tetes air yang Anda gunakan untuk mandi, semuanya adalah hasil dari capital gain perusahaanku yang kucairkan melalui sistem autodebat yang kini telah kumatikan selamanya. Aku memberikan isyarat tangan kepada tim eksekutor lapangan di belakangku. 10 pria berjas hitam tegap melangkah maju secara serentak, mengepung ruang tamu dan memblokir seluruh akses keluar bagi keluarga pengkhianat itu. Ini adalah draft gugatan perdata atas penyalahgunaan dana korporat. Seruku, menunjuk dokumen terakhir di tangan Pak Hermawan. Dan malam ini juga,
Aku menggunakan hak veto penuhku untuk menyita kembali seluruh aset perusahaanku. Semuanya. Aku melangkah maju mendekati Fanya, menatap tajam ke arah tas Hermes dan perhiasan yang menempel di tubuhnya. Itu termasuk barang-barang yang dibelikan Arga untukmu menggunakan kartu kredit perusahaanku. Lepaskan jam tangan Cartier itu, Fanya. Lepaskan kalung itu. Tinggalkan tas palsu itu di atas meja. Semua yang kau pakai malam ini, yang dibeli dengan uangku, harus kau tinggalkan di sini. Fanya memeluk tasnya dengan protektif. Air matanya kini mengalir deras menghancurkan riasan mahalnya. Kau tidak berhak. Ini hadiah untukku. Kau tidak bisa menelanjangiku di sini. Aku bisa, dan aku akan melakukannya secara legal. Balasku tak tersentuh. Lucuti perhiasan itu sendiri, atau tim keamananku yang akan melucutinya dengan paksa dan menyerahkanmu ke polisi atas pasal penadahan barang hasil penggelapan. Dengan tangan gemetar hebat dan isak tangis yang memalukan, Fanya mulai melepaskan jam tangan dan kalungnya, meletakkannya di atas meja dengan bunyi gemerincing yang terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Arga, panggilku, menatap pria yang kini menangis tanpa suara. Berikan kunci mobil SUV itu. Letakkan dompetmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa membawa apa-apa. Dan kau akan keluar dari rumahku dengan kondisi yang persis sama. Seperti gelandangan. Arga merogoh sakunya dengan gerakan patah-patah, meletakkan kunci mobil dan dompet kulitnya di atas meja. Ilusi kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun telah kubakar habis menjadi abu hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Para tamu undangan kini memandang mereka dengan tatapan jijik dan merendahkan. Tidak ada lagi rasa hormat. Tidak ada lagi kekaguman. Mereka bertiga telah ditelanjangi secara sosial dan finansial. Sekarang, kataku, melipat kedua tanganku di depan dada, memancarkan aura penguasa absolut yang tak kenal belas kasihan. Kalian punya waktu 5 menit untuk keluar dari propertiku. Besok pagi, eksekutor pengadilan akan memastikan tagihan utang pertama sampai di tangan kalian. Silakan nikmati sisa hidup kalian di gubuk reot sungguhan. Karena setelah malam ini, kalian hanya akan mencium bau selokan. Pesta telah berakhir. Eksekusi telah paripurna. Ratu telah merebut kembali singgasananya. Perintahku baru saja membelah udara. Dan mesin keadilan korporatku langsung bekerja dengan presisi militer. 10 eksekutor lapangan berjas hitam, yang sedari tadi memblokir pintu keluar, mulai menyebar ke seluruh penjuru rumah bak sel darah putih yang membasmi infeksi mematikan. Mereka bergerak tanpa suara, mengemasi barang-barang pribadi milik 3 parasit yang selama ini mencemari istanaku. Di ruang tamu yang megah ini, alunan musik klasik telah lama mati, digantikan oleh simfoni kepanikan dari para pengkhianat yang sedang menyaksikan dunia ilusi mereka diruntuhkan hingga ke fondasinya. Tamu-tamu undangan mulai melangkah mundur, menjauhi Arga dan keluarganya seolah mereka adalah wabah penyakit purba. Para kolega Bang Arga yang tadinya datang untuk menikmati makanan mewah dan menjilat sang manajer, kini menatapnya dengan raut wajah penuh penghinaan. Fakta hukum tentang pemecatan tidak hormat dan status blacklist BI yang kulemparkan tadi telah mengubah Arga dari seorang tiran narsis menjadi sampah sejarah di mata mereka. Tidak ada satupun yang bersedia mengulurkan tangan. Di dunia nyata yang berputar di atas poros kapitalisme, seorang pria tanpa uang dan tanpa jabatan tidak lebih dari seonggok daging tak bernilai. Lepaskan tanganku. Jangan sentuh tas itu. Itu tas mahal dari Paris. Jeritan histeris Ibu Ningsih merobek keheningan. Wanita tua yang gila hormat itu sedang meronta-ronta, mencoba merebut sebuah koper dari tangan salah satu petugas keamananku. Aku melipat tangan di depan dada, mengamati penderitaannya dengan senyum sedingin es. Biarkan saja ia membawa koper itu, Pak Yanto. Ujarku datar, suaraku menggema di seluruh ruangan. Isinya hanya daster-daster kampungan dan perhiasan imitasi yang ia beli dari pasar loak. Barang-barang itu tidak memiliki capital gain yang berarti bagi portofolio perusahaanku. Biarkan wanita itu memeluk sisa-sisa kehormatan palsunya sebelum ia benar-benar menyadari bahwa ia hanyalah benalu tua yang kehilangan inangnya. Ibu Ningsih tersungkur di atas lantai marmer, memeluk kopernya sambil menangis meraung-raung. Tangisannya bukanlah tangisan penyesalan karena telah merendahkan menantunya, melainkan tangisan ketakutan karena dana pensiun mewahnya baru saja lenyap. Ia pasti teringat bagaimana 2 hari yang lalu ia dengan angkuh melempar daster lusuh milikku ke wajahku di tengah hujan badai. Sekarang, roda karma berputar dengan kecepatan yang menghancurkan lehernya. Ia yang selalu merasa berhak numpang hidup di atas keringatku,
Kini harus belajar bagaimana rasanya menjadi gelandangan di usianya yang senja. Di sudut lain, Vanya Valerie berdiri mematung. Si pelakor murahan itu kini terlihat sangat menyedihkan. Tanpa kalung berlian, tanpa jam tangan Cartier, dan tanpa tas Hermes di lengannya, wujud aslinya sebagai penipu kelas tri terpampang nyata. Hasil audit forensik yang kubuka di depan umum telah menelanjangi semua kebohongannya. Ia datang ke negara ini untuk mencari sugar daddy bodoh demi melunasi utangnya. Namun ia justru terjebak bersama Arga, pria yang kini menanggung beban 20 miliar rupiah berkat hak veto dan manuver pembelian utang yang kulakukan. Vanya menyadari bahwa Arga bukanlah tiket emasnya. Arga adalah aset beracun yang akan menyeretnya tenggelam ke dasar neraka finansial. Arga, lakukan sesuatu. Pekik Vanya, mengguncang lengan suamiku dengan kasar. Kau bilang kau kaya. Kau bilang rumah ini milikmu. Usir mereka. Arga. Panggil polisi. Arga menepis tangan Vanya dengan kasar. Matanya merah menyala dipenuhi oleh teror dan keputusasaan. Polisi? Polisi yang datang hanya akan menangkapku karena laporan fraud yang dibuat oleh wanita iblis ini. Raung Arga, menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Ia melangkah gontai ke arahku, jatuh berlutut tepat di ujung sepatu hak tinggiku. Pria arogan yang selalu menganggap dirinya lah matahari di rumah ini, kini merangkak bagai cacing tanah yang memohon setetes air. Kiara, ku mohon. Aku suamimu. Kita bisa selesaikan ini. Jangan usir aku ke jalanan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sistem autodebit milikmu sudah menguras habis saldo rekening pribadiku. Aku hancur. Kiara, tolong cabut gugatan perdata itu. Aku menunduk, menatap wajahnya yang dipenuhi keringat dingin dan air mata. Tidak ada satupun serat di hatiku yang tergerak oleh rasa kasihan. Logikaku bekerja seperti algoritma mesin kasir, mengkalkulasi setiap kebohongan dan hinaan yang ia lontarkan selama ini. Kau menghancurkan dirimu sendiri, Arga Kusuma, bisikku tajam. Suaraku hanya cukup keras untuk didengar olehnya dan beberapa tamu di barisan depan. Kau menukar berlian murni dengan sepotong kaca buram. Saat kau merampas payungku dan membiarkan bayiku kehujanan di tengah badai, kau telah menandatangani surat kematianmu sendiri. Hukum tidak mengenal air mata. Hukum hanya mengenal siapa yang memegang sertifikat dan hak tagih. Dan malam ini, aku adalah hukum itu sendiri. Aku menegakkan tubuhku, memberikan isyarat final kepada Pak Hermawan dan tim keamanan. Waktu pertunjukan telah usai. Buang mereka keluar. Perintahku mutlak. Para eksekutor bergerak serentak. Mereka mencengkeram lengan Arga, menyeret tubuh pria itu melintasi karpet ruang tamu. Ibu Ningsi diseret secara paksa sementara wanita itu terus menjerit-jerit memanggil nama teman-teman arisannya yang justru memalingkan wajah karena jijik. Vanya didorong keluar tanpa sedikit pun rasa hormat. Hak tinggi murahannya tersandung ujung pintu hingga ia jatuh tersungkur di teras depan. Satu persatu koper, kardus berisi pakaian murahan, dan barang-barang pribadi mereka dilemparkan keluar, mendarat dengan kasar di atas teras marmer yang dingin. Pemandangan itu persis seperti malam di mana aku diusir. Namun kali ini, cuaca Jakarta sedang cerah berbintang. Badai tidak terjadi di langit, melainkan di dalam jiwa mereka yang telah hancur berkeping-keping. Para tamu undangan mulai bergegas pergi, berjalan melewati keluarga Arga yang kini meringkuk di teras. Beberapa kolega bank sempat meludahi lantai di dekat kaki Arga, melontarkan makian pelan tentang betapa memalukannya pria itu. Arga hanya bisa menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Kehancuran sosialnya telah paripurna. Proses likuidasi aset malam ini bukan hanya merampas kekayaannya, melainkan mencabut habis akar harga dirinya dari muka bumi. Aku berdiri di ambang pintu utama, memandang tiga manusia hina yang kini terdampar di teras rumahku sendiri. Kalian boleh bermalam di teras ini untuk malam ini saja, kataku. Suaraku membelah keheningan malam yang dingin. Besok pagi, saat matahari terbit, aku akan mengganti seluruh sistem keamanan digital rumah ini. Jika kalian masih berada di propertiku lewat dari jam 6 pagi, aku akan menelepon polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Arga mendongak, matanya yang hampa menatapku penuh penyesalan yang terlambat. Namun, penyesalan bagi seorang pengkhianat hanyalah manipulasi yang tertunda. Selamat datang di realitas kalian yang sesungguhnya, ucapku, memberikan senyum terakhir yang penuh kemenangan aristokratis. Nikmati perjalanan kalian menuju gubuk reot di pinggiran kota. Mulai malam ini,
Biasakan paru-paru kalian menghirup bau selokan, karena udara segar di kawasan elit ini tidak lagi berhak kalian nikmati. Aku melangkah mundur, meraih gagang pintu kayu jati raksasa itu. Dengan satu gerakan tegas dan tanpa keraguan sedikit pun, aku menutup pintu. Bam! Bunyi bantingan pintu itu menggema keras, mengunci mereka di luar, memutus rantai penderitaanku, dan meresmikan takhta kebebasanku. Pengepungan selesai. Hama telah dibersihkan. Dan aku, sang ratu properti, kini melangkah kembali ke dalam kerajaanku dengan langkah yang sangat ringan. Malam tidak pernah terasa sedingin ini bagi Arga Kusuma. Angin malam Jakarta yang menembus celah jendela kaca nako berdebu itu membawa serta menyengatnya bau selokan dari parit yang mampat di luar bangunan usang ini. Ini bukanlah kamar tamu berlapis marmer dengan pengatur suhu sentral di rumah mewah Daniswara. Ini adalah sebuah kamar motel kelas melati di pinggiran kota, tempat di mana sprei kasurnya berbau apak. Dindingnya dipenuhi noda jamur kecoklatan, dan suara bising kendaraan menyiksa telinga tanpa henti. Disinilah tiga manusia yang semalam merasa menjadi penguasa dunia, kini meringkuk layaknya gelandangan yang terusir dari peradaban elit. Di sudut ruangan yang temaram, Ibu Ningsih duduk memeluk lututnya di atas lantai vinil yang lengket dan mengelupas. Ia masih mengenakan sisa-sisa gaun pestanya yang kini kusut masai dan kotor oleh debu aspal. Tangan tuanya gemetar meremas kalung mutiara imitasi di lehernya. Sebuah benda yang kini tampak sama palsu dan menyedihkannya dengan status sosial yang ia agungkan selama ini. Wanita tua yang selalu memandang jijik pada daster lusuh milik menantunya itu, kini meratap tanpa henti. Air mata membasahi riasan wajahnya yang luntur berantakan. Ia telah mencoba menghubungi belasan teman arisannya menggunakan sisa baterai ponselnya, memohon tumpangan atau pinjaman uang dengan nada memelas yang merendahkan harga dirinya. Namun, berita tentang audit forensik internal Bank Arga dan pengusiran tragis mereka telah menyebar lebih cepat daripada api yang melahap rumput kering. Semua nomornya diblokir. Ibu Ningsih tidak lagi dikenal sebagai nyonya sosialita yang agamis. Ia telah resmi menjadi sampah sejarah di lingkaran elit yang dulu begitu memujanya. Di sisi lain ruangan, Arga duduk membungkuk di tepi kasur pegas yang reyot. Matanya merah dan cekung menatap layar ponselnya yang retak di ujung. Jemarinya yang gemetar hebat terus mencoba merefresh aplikasi mobile banking. Hasilnya tidak pernah berubah. Sebuah angka 0 besar berwarna merah menyala terus menertawakan sisa-sisa egonya. Saldo, IDR 0. Sistem autodebat milik Kiara telah bekerja dengan tingkat presisi militer seperti mesin penyedot debu raksasa, melenyapkan setiap rupiah yang pernah Arga simpan sebagai dana darurat. Lebih buruk lagi, sebuah email resmi masuk dari Divisi Kepatuhan Ban mengonfirmasi bahwa statusnya kini telah tercetak tebal di dalam blacklist BI. Karir perbankannya telah tamat malam ini juga. Ia tidak akan pernah bisa melamar pekerjaan di institusi keuangan manapun. Ia bukan lagi seorang manajer terhormat. Ia hanyalah seorang pengangguran kotor dengan beban utang yang siap menelannya hidup-hidup. Arga mengusap wajahnya dengan kasar, mengerang tertahan. Ia adalah pria dungu yang mengira kemewahan yang ia nikmati adalah murni hasil kerja keras maskulinnya, tanpa menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia hanya numpang hidup pada portofolio kerajaan bisnis raksasa milik istrinya. Keputusannya menjaminkan aset properti untuk Fanya tadi siang adalah bunuh diri finansial yang sempurna. Kini, dokumen gugatan perdata senilai 20 miliar rupiah sedang dalam proses pengadilan. Kiara telah membeli utang tersebut, menjadikan Arga secara legal sebagai budak finansialnya. Di atas kasur berderit di sebelah Arga, Fanya Valerie terbangun dengan kaget. Si pelakor murahan itu membuka matanya, dan hal pertama yang ia lihat bukanlah lampu gantung kristal bohemia yang megah, melainkan langit-langit berjamur dengan seekor kecoak besar yang merayap lambat. Rasa gatal dari sprei murah itu menyerang kulitnya, sangat kontras dengan sutra yang ia curi semalam. Kepanikan dan rasa jijik seketika meledak di dadanya. Ilusi tentang pangeran berkuda putih yang akan menyelamatkannya dari kejaran utang Interpol telah hancur berkeping-keping. Fanya menoleh ke arah Arga, dan yang ia lihat bukanlah pria alpa kaya raya yang akan memberinya butik berlian, melainkan seorang pecundang menyedihkan yang bahkan tak mampu membayar tagihan kamar motel kotor ini untuk esok hari. Kau pembohong besar, Arga. Jerit Fanya, suaranya melengking tajam merobek keheningan kamar yang pengap itu. Ia melompat dari kasur, menatap Arga dengan sorot mata penuh kebencian murni layaknya ular berbisa yang bersiap mematuk. Kau bilang kau kaya raya. Kau bilang rumah belasan miliar itu milikmu. Ternyata kau hanyalah benalu miskin menjijikkan yang mencuri uang istrimu sendiri. Gara-gara kebodohan dan kesombonganmu,
Aku kehilangan sisa waktu dan uangku, dan sekarang aku harus tidur di tempat kumuh ini. Arga mendongak. Sisa-sisa harga diri kelaki-lakiannya meronta hebat mendengarkan makian itu. Tutup mulut busukmu, Fanya, bentak Arga, berdiri menantang meski kakinya gemetar. Kalau bukan karena kau terus merengek menuntut tas Hermes dan pesta penyambutan konyol itu, Kiara tidak akan mempercepat proses likuidasi aset ini. Kau yang membuatku menjerumuskan diriku menandatangani surat penjaminan utang sialanmu itu. Kau pikir kau sosialita kelas atas pewaris berlian? Kau hanyalah penipu bangkrut yang lari dari kejaran lintah darat di Eropa. Beraninya kau menyalahkanku. Fanya membalas maju, meludahi lantai di dekat sepatu Arga. Aku mencari pria mapan yang bisa diandalkan, bukan parasit berjas sewaan sepertimu. Istrimu benar. Kau hanyalah beban yang tak berguna. Kau tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Akses kartumu dibekukan, namamu hancur lebur, dan kau bahkan tidak punya uang receh untuk membelikan ibumu makan malam. Mendengar pertengkaran buas itu, Ibu Ningsi bangkit dari lantai dengan sisa tenaganya, amarahnya tersulut hebat. Wanita tua itu menunjuk wajah Fanya dengan jari bergetar. Dasar wanita jalang tak tahu diri. Ini semua murni salahmu. Kalau kau tidak menggoda anakku dengan rayuan murahanmu, kami masih tinggal nyaman di rumah mewah itu. Kau merusak keluarga kami yang sempurna. Kembalikan uang 500 miliar yang Arga berikan padamu semalam. Fanya tertawa. Tawa yang sangat kasar, kering, dan penuh dengan keputusasaan yang gila. Uang? Uang yang mana yang kau maksud? Nyonya tua yang dungu? Uang 500 miliar yang ditransfer anak bodohmu itu sudah dibekukan seketika oleh sistem hak veto menantumu. Aku tidak bisa menarik sepeser pun uang itu. Anakmu ini murni memberikan sebuah cek kosong. Kalian berdua sama-sama idiot. Terobsesi pada ilusi kekayaan yang bahkan tidak pernah kalian miliki sejak awal. Ketiga manusia itu kini saling memandang dengan napas memburu dan dada naik turun. Tidak ada lagi kata-kata manis yang mendayu. Tidak ada lagi janji-janji masa depan yang gemilang. Aliansi rapuh yang dibangun di atas dasar ketamakan, nafsu, dan kebohongan itu runtuh seutuhnya begitu aliran uang menghilang dari persamaan mereka. Mereka kini menyadari bahwa mereka bukanlah sekutu. Mereka hanyalah sekumpulan serigala kelaparan yang kehabisan daging mangsa dan mulai memakan satu sama lain. Arga menyadari bahwa wanita yang ia puja sebagai dewi ternyata hanyalah aset beracun mematikan. Fanya menyadari bahwa pria yang ia jadikan tameng tak lebih dari perisai kertas yang hancur berkeping-keping. Dan Ibu Ningsi menyadari bahwa arogansinya telah membakar habis satu-satunya jembatan emas yang memberinya kehidupan layak. Besok hari, saat waktu sewa kamar motel yang dibayar dengan sisa uang receh di kantong Arga ini habis, mereka tidak akan punya pilihan lain. Tim eksekutor dari pengadilan akan memastikan mereka tidak bisa menyewa tempat layak dimanapun. Mereka harus melangkah dengan menyeret kaki menuju alamat gubuk reot yang telah disiapkan secara legal sebagai tempat pembuangan akhir mereka. Mereka akan disatukan bukan oleh cinta sejati, melainkan oleh rantai penderitaan, kebencian absolut, dan bau busuk kegagalan. Keadilan tingkat dewa tidak selalu dijatuhkan dari meja ruang sidang. Terkadang, skakmat yang paling mematikan adalah membiarkan para pengkhianat mengonsumsi racun dari pengkhianatan mereka sendiri hingga mereka saling menggerogoti di atas trotoar aspal yang panas. Sinar matahari pagi yang pucat menembus kaca nako kotor di kamar motel kelas melati itu, menyoroti debu yang menari-nari di udara pengap. Ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter itu beraroma pesing yang bercampur dengan bau selokan dari parit jalanan di luar. Di atas ranjang pegas yang berderit nyaring setiap kali ada pergerakan, Fanya Valerie membuka matanya. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan sarapan ke ranjang. Tidak ada lagi kasur sutra impor. Si pelakor murahan itu menatap sekeliling dengan rasa jijik yang membuat perutnya mual. Ia menoleh ke arah Arga Kusuma yang tertidur gelisah di lantai berserakan debu, meringkuk kedinginan tanpa selimut. Pria yang semalam menjanjikannya butik berlian itu kini tampak tak lebih dari tumpukan pakaian kotor. Otak licik Fanya mulai melakukan kalkulasi bertahan hidup. Arga sudah hancur lebur. Pria itu tidak hanya kehilangan rumah dan pekerjaannya, tetapi statusnya yang kini berada di dalam blacklist BI memastikannya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Utang 20 miliar rupiah miliknya kini telah dibebankan sepenuhnya ke pundak Arga melalui dokumen manipulatif yang ditandatanganinya sendiri. Arga bukan lagi inang yang menguntungkan. Pria itu adalah aset beracun yang akan menyeret siapa saja di dekatnya menuju kebangkrutan abadi. Sebagai seorang parasit sejati,
Fanya tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memutuskan inang yang sudah mati dan melarikan diri mencari mangsa baru. Fanya bangkit perlahan, melangkah mengendap-endap menghindari lantai vinil yang berderit. Matanya tertuju pada tas tangan lusuh milik Ibu Ningsih yang tergeletak di dekat kaki wanita tua itu. Ibu Ningsih sedang tertidur pulas akibat kelelahan menangis semalaman. Napasnya berhembus kasar. Fanya tahu wanita tua yang gila harta itu selalu menyembunyikan gelang emas murni seberat 50 gram di dalam dompet kecilnya. Satu-satunya perhiasan asli yang belum sempat dilucuti oleh Kiara semalam. Dengan gerakan terlatih bagai pencopet jalanan, Fanya membuka resleting tas itu. Jemarinya dengan cepat menemukan dompet kecil berbahan bludru, menariknya keluar, dan mengambil gelang emas tersebut. Namun, saat Fanya mencoba menutup kembali tas itu, resletingnya tersangkut dan menimbulkan bunyi decitan tajam. Ibu Ningsih tersentak bangun. Matanya yang rabun mengerjap beberapa kali sebelum fokusnya menangkap sosok Fanya yang sedang memasukkan gelang emas ke dalam saku mantelnya. Maling! Apa yang kau lakukan, pelakor murahan? Jerit Ibu Ningsih dengan suara serak yang membelah keheningan pagi. Wanita tua itu menerjang maju bak macan kelaparan, mencengkram rambut Fanya dengan kedua tangannya yang keriput. Itu emas murniku. Kembalikan. Dasar parasit tak tahu diri. Kau sudah menghancurkan hidup anakku. Sekarang kau mau merampokku. Lepaskan aku, nenek gila. Fanya meronta kasar, memukul lengan Ibu Ningsih. Dengan satu dorongan kuat, Fanya menghempaskan tubuh wanita tua itu hingga terjerembab membentur ujung meja kayu yang reyot. Ibu Ningsih memekik kesakitan, memegangi dahinya yang kini memerah. Mendengar keributan itu, Arga terbangun dengan panik. Pria itu mengucek matanya yang merah, menatap bingung pada ibunya yang tersungkur di lantai dan Fanya yang sedang merapikan mantelnya dengan napas memburu. Fanya? Ibu? Ada apa ini? Teriak Arga. Kepalanya berdenyut hebat akibat stres dan kurang tidur. Fanya menatap Arga dengan tatapan paling merendahkan yang pernah ada. Aku mengambil apa yang seharusnya menjadi upahku karena harus terjebak bersama keluarga gelandangan idiot sepertimu. Arga. Desis Fanya tajam, meludahi lantai motel. Kau pikir aku mau menemani pria miskin yang numpang hidup pada istrinya? Kau dan ibumu ini sama-sama benalu. Istrimu yang jenius itu benar. Kalian hanyalah sampah sejarah. Tutup mulutmu. Kau yang merayu anakku untuk menguras hartanya. Raung Ibu Ningsih dari lantai, mencoba merangkak maju. Arga, tangkap perempuan jalang itu. Dia mencuri gelang emas ibu. Arga mencoba melangkah maju untuk menahan Fanya. Namun pria itu terlalu lemah dan pikirannya terlalu kacau. Fanya dengan sigap menyambar tas tangannya, menendang pintu motel hingga terbuka, dan berlari keluar menuju jalanan yang masih sepi. Selamat membusuk di selokan, Arga Kusuma. Teriak Fanya sebelum sosoknya menghilang di balik tikungan jalan, membawa lari satu-satunya aset berharga yang tersisa dari keluarga itu. Ibu Ningsih menangis histeris, memukuli lantai motel dengan kedua tangannya. Amas ibu, harta terakhir kita hilang. Arga, kejar dia. Kita tidak punya uang sepeser pun untuk makan hari ini. Ratap wanita tua itu. Arga berdiri mematung. Kekosongan absolut menghantam dadanya. Sistem autodebit Kiara telah mengunci semua akses keuangannya. Dan kini satu-satunya perhiasan untuk menyambung nyawa telah dibawa kabur oleh wanita yang semalam ia puja. Ia telah menukar keluarganya yang sempurna demi seekor ular berbisa. Pria itu merosot berlutut di lantai kotor, menjambak rambutnya sendiri, meraung dalam keputusasaan yang memekakkan telinga. Pemandangan itu adalah manifestasi dari kehancuran total. Sebuah keluarga yang saling memangsa saat fondasi kemewahan mereka runtuh. Namun, karma rupanya belum selesai bersenang-senang dengan mereka. Belum sempat Arga menenangkan ibunya, terdengar suara decit rem mobil yang berhenti mendadak di depan kamar motel mereka. Bunyi ketukan keras dan berwibawa menghantam pintu yang setengah terbuka itu. 3 pria berseragam kepolisian berdiri tegak di ambang pintu, didampingi oleh 2 orang dari divisi audit forensik bank tempat Arga dulu bekerja. Saudara Arga Kusuma, suara berat salah satu petugas polisi itu menggema, membawa aura kematian hukum. Arga mendongak, wajahnya pucat pasi seputih kapas. Ya, ada apa, Pak? Anda kami tahan atas laporan penggelapan dana nasabah, manipulasi sistem perbankan, dan upaya fraud tingkat tinggi yang melibatkan aset korporat Daniswara Holdings.
Kami juga membawa surat perintah penyitaan atas gugatan perdata yang diajukan oleh pihak PT Daniswara Holdings. Ucap petugas itu sambil melangkah masuk tanpa ragu. Dengan gerakan cepat dan tanpa belas kasihan, dua petugas polisi menarik lengan Arga secara paksa dan memborgol kedua tangannya. Bunyi logam dingin yang terkunci itu menjadi vonis mutlak bagi masa depannya. Tidak. Ini salah paham. Istriku menjebakku. Kiara merencanakan semua ini. Jerit Arga meronta-ronta dengan panik saat tubuhnya diseret keluar menuju mobil polisi yang telah menyalakan lampu sirine birunya. Arga! Jangan bawa anakku. Ibu Ningsih menjerit histeris. Tertatih-tatih berlari mengejar hingga ke teras motel. Beberapa penghuni motel lain keluar dari kamar mereka. Merekam kejadian memalukan itu menggunakan ponsel. Wajah Arga Kusuma, sang manajer bank yang dulu sangat arogan, kini terekam sedang menangis memelas dengan tangan terborgol, diseret layaknya penjahat kelas 3. Ia resmi menjadi tontonan publik yang memalukan. Di tempat yang jauh dari gubuk reot kumuh tersebut, di dalam penthouse berlapis kaca The Daniswara Grand, Kiara Daniswara berdiri dengan keanggunan seorang aristokrat sejati. Gaun sutranya berkibar pelan tertiup angin dari pendingin ruangan. Di tangannya, sebuah cangkir teh porselen mengepulkan asap tipis yang harum. Matanya menatap datar pada layar monitor yang menampilkan siaran berita pagi. Breaking news hari ini memuat sebuah tajuk besar yang sangat memanjakan mata. Mantan manajer bank ditangkap terkait penggelapan dana raksasa. Di sebelahnya, Pak Hermawan baru saja menutup telepon dari kepala kepolisian distrik. Eksekusi penangkapan berjalan mulus tanpa cacat, Nyonya Kiara. Tuan Arga saat ini sedang dalam perjalanan menuju sel tahanan. Proses likuidasi aset dan gugatan perdata akan memastikan ia tidak bisa menyewa pengacara manapun. Ia sendirian, miskin, dan secara sah menjadi narapidana finansial Anda. Kiara tersenyum. Senyum yang sangat dingin, tak tersentuh, dan penuh perhitungan yang telah tuntas. Ia memutar tubuhnya, menatap panorama kota Jakarta yang membentang luas di bawah kakinya. Rencana balas dendam ini tidak memerlukan pisau atau racun fisik. Hanya membutuhkan kalkulasi capital gain yang cerdas dan penarikan subsidi secara mendadak. Ia telah membiarkan parasit memakan parasit lainnya hingga mereka mati keracunan oleh keserakahan mereka sendiri. Keadilan tidak selalu buta. Terkadang keadilan hanya membutuhkan seorang eksekutor yang tepat untuk menjatuhkan palunya tanpa ampun. Di balik jeruji besi berkarat rumah tahanan negara yang pengap dan berdesakan, Arga Kusuma meringkuk di sudut ruangan layaknya tikus got yang meregang nyawa. Udara di dalam sel sempit itu sangat menyesakkan paru-paru, dipenuhi oleh bau keringat asam dan aroma bau selokan yang menguap konstan dari toilet jongkok kotor tak berpintu. Tidak ada lagi kemeja desainer atau fasilitas pendingin ruangan sentral yang biasa memanjakannya. Pria yang dahulunya selalu menyombongkan posisinya sebagai manajer cabang bank elit itu kini hanya mengenakan kaos tahanan oranye kusam yang menempel pada tubuhnya yang semakin kurus. Arga menatap nanar ke lantai beton yang membeku. Vonis pengadilan dijatuhkan bagai palu godam. Ia secara sah berstatus sebagai narapidana kejahatan perbankan dengan beban ganti rugi mutlak sebesar 20 miliar rupiah. Setiap malam matanya terpejam, bayangan wajah Kiara yang sedingin es kembali menghantuinya tanpa ampun. Arga menyadari betapa ilusifnya kekuasaan maskulin semu yang selama bertahun-tahun ia agung-agungkan di hadapan istrinya sendiri. Ia telah menukar seorang ratu penguasa takhta demi penipu jalanan rendahan, membuang berlian murni tak ternilai hanya demi sepotong kaca buram retak. Kini, namanya tercetak tebal secara permanen di dalam blacklist BI. Identitas sosialnya hancur tak bersisa. Ia tidak akan pernah bisa melamar pekerjaan di institusi keuangan manapun. Dan tidak akan bisa memiliki rekening perbankan pribadi tanpa dikuras habis oleh sistem autodebat hukuman pengadilan yang mengalihkan setiap sen pendapatannya ke kas Daniswara Holdings. Arga Kusuma dipastikan menghabiskan sisa napasnya sebagai budak finansial yang tak akan merdeka. Sementara itu, di sebuah sudut gelap kolong jembatan layang ibu kota yang bising oleh deru kendaraan berat, Ibu Ningsih duduk terdiam bersandar pada pilar beton berlumut. Wanita tua renta yang dahulunya gila hormat itu rupanya tidak pernah sampai ke alamat gubuk reot kumuh yang menjadi lokasi pembuangannya secara hukum. Tanpa uang sepeser pun tersisa di sakunya, kakinya tak mampu melangkah lebih jauh dari aspal trotoar jalanan yang membakar telapak kakinya. Kini, wujud aslinya sebagai seorang gelandangan sejati telah mencapai titik paripurna. Ia memeluk erat kedua lututnya yang gemetar menahan lapar. Mengenakan sisa-sisa gaun pestanya yang compang-camping dan aromanya jauh lebih kotor dari daster lusuh yang selalu ia jadikan bahan hinaan untuk merendahkan menantunya.
Tidak ada lagi perkumpulan arisan sosialita elit. Tidak ada lagi perhiasan emas imitasi berkilau yang bisa ia pamerkan untuk mendongkrak status palsunya. Teman-teman pengajiannya kini serentak membuangnya bak bangkai hewan berpenyakit. Menolak secara brutal panggilannya dengan rasa jijik. Rasa lapar merobek lambung dan hawa dingin menggigit tulang rentanya tanpa ampun. Ia hanya bisa menangis terseduh-seduh melihat barisan mobil mewah impor melintas cepat di atas jembatan. Perlahan menyadari bahwa ia pernah hidup dengan sangat nyaman di pusat kemewahan itu sebelum arogansi dan ketamakannya sendiri menghancurkannya. Ibu Ningsih hanyalah seonggok benalu tua yang perlahan membusuk di aspal, mati-matian menanti belas kasihan Ken receh pejalan kaki yang melewatinya dengan tatapan jijik. Di belahan benua lain, pelarian Vanya Valerie terhenti dengan luar biasa memalukan. Sang pelakor murahan yang sebelumnya merasa menang setelah merampok gelang emas Ibu Ningsih itu ditangkap secara paksa oleh otoritas kepolisian dan imigrasi saat mencoba mencairkan emas tersebut di pasar gelap. Hasil audit forensik tingkat tinggi yang secara anonim didistribusikan oleh jaringan intelijen Kiara telah sukses mengaktifkan perintah penahanan internasional. Vanya dideportasi secara tidak hormat ke Eropa, bukan sebagai sosialita yang menghadiri gala dinner, melainkan sebagai sampah sejarah yang langsung diseret ke dalam penjara khusus debitur. Vanya harus menelan realita bahwa gelar parasit manipulatifnya tidak sanggup menyelamatkannya ketika berhadapan langsung dengan predator puncak yang memiliki akses kekayaan absolut. Jauh dari hiruk-pikuk kehancuran berlumpur yang hina itu, Kiara Daniswara berdiri tegak dengan postur yang memancarkan keanggunan dan dominasi paripurna tingkat dewa. Ia berada di balkon penthouse pribadinya di lantai 60 Daniswara Grand. Cahaya matahari pagi membelai lembut wajahnya yang memancarkan ketenangan tak tersentuh oleh duka picisan. Angin sejuk ibu kota meniup gaun malam sutra emerald yang melekat sempurna di tubuhnya. Tidak ada sedikit pun bayangan kesedihan atau rasa iba di pelupuk matanya yang tajam. Yang ada hanyalah kepuasan absolut yang mendinginkan jiwa. Sebuah katarsis melegakan dari proses pembalasan dendam finansial yang dieksekusi secara kejam dengan tingkat presisi intelektual tiada duanya. Di atas meja pualam di ruang kerja pribadinya yang kedap suara, tergeletak kokoh dokumen gugatan perdata yang telah memenangkan putusan pengadilan tingkat akhir. Dokumen mematikan itu berdampingan dengan berkas likuidasi aset yang menyatakan sah bahwa seluruh kerugian finansial Daniswara Holdings telah kembali seutuhnya. Tidak ada satupun properti, sepeser uang logam, atau sisa martabat yang tersisa di tangan kotor para pengkhianatnya. Kiara menggunakan kekuatan hak veto absolutnya bukan sekadar merebut kembali harta benda, melainkan untuk melenyapkan secara total eksistensi musuh-musuhnya dari peta peradaban kelas atas. Mereka yang selalu menganggap remeh Kiara sebagai sosok istri yang sekadar numpang hidup dalam kemewahan ilusi mereka, kini merasakan betapa tajam dan mematikannya taring sang arsitek kehancuran sekaligus pemilik modal yang sesungguhnya. Kiara menunduk perlahan dengan penuh kasih sayang, menatap wajah bayi Raka yang tertidur sangat pulas dengan senyum damai dalam dekapannya. Raka adalah satu-satunya pewaris tunggal kerajaan bisnis multinasional bernilai triliunan rupiah yang kini disterilkan secara total dari segala macam hama perusak. Bayi kecil inosen itu tidak akan pernah membesar dalam lingkungan manipulatif manusia-manusia beracun yang mengukur nilai kehidupan hanya dari merek tas kepalsuan sosialita. Masa depannya cerah tak ternoda. Arga, Ibu Ningsih, dan Vanya kini tak lebih dari tumpukan catatan kaki yang menjijikkan di dalam riwayat portofolio kehidupannya yang gemilang dan terus meroket. Keadilan pamungkas telah ditegakkan dengan sempurna oleh tangan-tangan para eksekutor lapangan tanpa wajah yang bekerja atas dasar kontrak dan putusan sah. Kiara Daniswara, sang ratu penguasa takhta properti yang ditakuti, telah sukses besar membersihkan singgasana agungnya dari segala macam kotoran aset beracun. Ia menatap lurus ke arah cakrawala ibu kota yang membentang tanpa batas, menyadari sepenuhnya bahwa seorang wanita jenius yang sejati tidak akan pernah hancur lebur oleh pengkhianatan pria lemah. Sebaliknya, wanita sejati justru akan menjadikan serpihan pengkhianatan itu sebagai beton penyangga untuk membangun sebuah takhta kekuasaan yang jauh lebih mematikan, lebih tinggi, dan tak akan pernah bisa tergoyahkan oleh siapapun. Semuanya usai, dan mahkota miliknya berkilau abadi tanpa cacat sedikit pun.